Bab 1452, Murid Langsung ke-8. Saya, juara. Zhang Jiuxiao tercengang. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa menjadi juara? Dia saat ini hanya di ranah Grand Dominion. Bahkan jika dia segera membuat terobosan ke ranah Phantasmal Space, dia masih jauh dari menandingi pakar puncak Sein 7 dan seperti Zhang Chun dan Zhang Feng. Diragukan apakah dia bisa menyelesaikan pertandingan pertama atau tidak, apalagi memperebutkan kursi juara. Ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani impikan. Sudah mengherankan baginya bagaimana dia, seorang anggota keluarga sampingan, dapat menghadiri acara klan yang begitu penting. Mendapatkan kursi juara di atasnya adalah sesuatu yang tidak berani dia impikan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama Anda mempercayai saya dapat memberi Anda kekuatan yang jauh melebihi anggota klan Zhang lainnya dalam waktu singkat, jawab Zhang Xuan. Ini, melihat Zhang Xuan tidak bercanda, Zhang Jiuxiao menjawab dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dari generasi muda, individu terkuat yang saya tahu, Zhang Chun, telah mencapai ranah sundering setengah dimensi. Menurut rumor, bahkan mungkin ada orang lain yang telah mencapai ranah dimension sundering. Melawan mereka, aku terlalu kekurangan saat ini. Bukannya dia tidak mempercayai pemuda di depannya, tetapi beberapa hal tidak mungkin. Dia tahu betul seberapa besar kesenjangan antara ranah Sein 6 dan Grand Dominion dan ranah Sein 8 dan dimension sundering. Melawan ahli ranah dimension sundering yang sebenarnya, bahkan jika ada 1000 dari dia hanya akan bisa lari untuk hidupnya. Selain itu, anggota inti dari klan Zhang adalah para jenius kelas atas, dan patut dipertanyakan apakah master tempur dari level yang sama akan mampu bersaing dengan mereka atau tidak. Dengan demikian, kemungkinan dia mencapai kemenangan hampir nol. Tidak perlu merendahkan dirimu seperti itu. Fakta bahwa Anda telah memilih untuk mengakui saya sebagai guru Anda berarti Anda memiliki mata yang jauh lebih baik daripada yang lain, kata Zhang Xuan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi murid Anda, tapi tetap saja, wajah Zhang Jiuxiao masih sepahit labu pahit. Dia akan senang untuk percaya diri juga, tetapi turnamen itu adalah hari berikutnya, dan kekuatannya saat ini terlalu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya, Zhang Xuan berbalik untuk melihat Zhang Jiuxiao. Aku, Zhang Xuan, telah naik pangkat dari kerajaan Tianxuan. Dalam waktu kurang dari 14 bulan, saya telah maju dengan kultivasi dari Fighter 3 dan ke Sein 6 dan puncak. Secara keseluruhan, saya memiliki 7 murid langsung. Murid pertama saya, Zhao Ya, adalah kepala pengadilan muda dari pengadilan dataran Gletser. Murid kedua saya, Wang Ying, telah memasuki Guild Kebangkitan Roh, dan dia adalah kandidat kuat untuk menjadi Master Hall masa depan mereka. Kamu telah bertemu murid ketigaku, Liu Yang, sebelumnya. Meskipun keberadaannya tidak diketahui saat ini, dia adalah orang yang memiliki keberanian dan tekad. Saya tidak ragu bahwa dia akan menemukan jalannya sendiri di masa depan. Murid keempat saya, Zheng Yang, saat ini adalah progeny of combat dari Combat Master Hall, dalam garis suksesi untuk menjadi Master Hall berikutnya. Zhang Xuan perlahan berjalan menuju Zhang Jiuxiao saat dia berbicara, dan kehadiran yang dia pancarkan tampaknya tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Murid kelima saya, Yuan Tao, adalah tuan muda dari klan Yuan. Memiliki garis darah kaisar yang paling murni dari klan Yuan, dia berada di garis suksesi untuk posisi kepala klannya. Murid keenam saya, Lu Chong, akan mewarisi warisan peramal jiwa, dan pemahamannya tentang seni jiwa tidak akan tertandingi oleh siapapun di dunia. Murid ketujuh saya, Wei Ruyan, adalah kepala Poison Hall yang baru diangkat. Memiliki tubuh racun bawaan dan konstitusi jiwa racun, hanya orang bodoh yang berani menghalangi jalannya. Ketujuh murid langsung saya telah mencapai prestasi besar dan membuat saya bangga. Alasan saya menerima Anda sebagai murid saya adalah karena saya juga menaruh harapan besar kepada Anda, tetapi apakah Anda akan mundur di hadapan harapan tinggi saya? Pada titik ini, Zhang Xuan sudah berdiri tepat di depan Zhang Jiuxiao. Ketinggian mereka tidak terlalu berbeda satu sama lain, tetapi untuk beberapa alasan, rasanya seolah-olah dia menjulang di atas Zhang Jiuxiao. Ada ketajaman di matanya yang seolah mengintip ke kedalaman jiwa seseorang. Tangan Zhang Jiuxiao gemetar tanpa henti. Pada titik ini, dia bahkan tidak tahu apakah itu kegembiraan atau gentar lagi. Dia tahu bahwa gurunya memiliki beberapa murid langsung, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka semua adalah sosok yang hebat. Kepala pengadilan muda dari pengadilan dataran Gletser, keturunan tempur dari Aula Master Tempur, kepala Aula Racun, Tuan Muda Klan Yuan, semua gelar ini tidak dibawa wakil kepala klan dari Zhang Klan, namun, mereka semua adalah muridnya. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia percayai. Mendengar semua eksploitasi itu membuat darahnya mengalir deras dalam kegembiraan. Dia ingin menjadi sekuat yang lainnya,
Tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar bisa mencapai ketinggian seperti itu juga? Tetapi bahkan sedikit keraguan itu dengan cepat dihilangkan dari benaknya. Gurunya adalah seorang pria dengan kemampuan luar biasa, seseorang yang telah mendefinisikan ulang apa yang tidak mungkin berulang kali. Karena sosok hebat seperti itu mau percaya padanya, mengapa dia tidak percaya pada dirinya sendiri? Jika dia benar-benar ingin menjadi besar, ini adalah lompatan keyakinan yang harus dia ambil. Melihat semangat juang yang menyala di mata Zhang Jiuxiao, Zhang Xuan mengangguk puas. Dia menatap lurus ke mata Zhang Jiuxiao dan melemparkan bom terakhir. Jika Anda bisa memenangkan kursi juara di turnamen, saya akan membawa Anda sebagai murid langsung ke-8 saya. Murid langsung ke-8? Napas Zhang Jiuxiao menjadi cepat setelah mendengar kata-kata itu, dan wajahnya memerah karena gelisah. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Satu-satunya guru-guru surgawi lain yang pernah dikenal dunia adalah Kongxi, dan dari 72 murid langsungnya, bahkan yang terlemah dari mereka telah berhasil menjadi sage kuno. Faktanya, bahkan pendiri Sanctum of Sages, sage kuno Bo Sang yang legendaris, tidak dapat dianggap sebagai salah satu murid langsungnya yang lebih kuat. Dari sini, dapat dilihat betapa hebatnya menjadi murid langsung dari guru-guru surgawi. Pemuda yang berdiri di depannya adalah guru-guru surgawi juga, dan sementara 7 murid langsungnya masih merupakan sosok yang kurang dikenal di benua guru-guru, ada sedikit keraguan bahwa mereka akan mengguncang benua pada intinya dalam waktu dekat. Jika dia bisa menjadi murid langsung ke-8 pemuda itu, masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan pendiri klan Zhang kami tidak memiliki garis keturunan yang luar biasa sejak lahir. Hanya setelah dia mencapai puncak, kemampuannya diturunkan dari generasi ke generasi melalui garis keturunannya. Jadi bagaimana jika saya dari keluarga sampingan? Itu tidak berarti bahwa saya tidak dapat melampaui yang lain dan mencapai puncak. Semakin Zhang Jiuxiao memikirkan masalah ini, semakin dia merasa bersemangat. Raja, adipati, jenderal, dan menteri, apakah mereka hanya mencapai pengaruh yang mereka miliki karena kekuasaan dan bangsawan terukir dalam garis keturunan mereka? Siapa bilang garis keturunan seseorang akan menentukan tujuan akhir seseorang? Jika itu masalahnya, meskipun begitu banyak jenius luar biasa yang memiliki garis keturunan paling murni yang lahir di klan Zhang selama beberapa lusin milenium terakhir, mengapa tidak ada dari mereka yang mampu melampaui sang pendiri? Dari 72 sage of Kongxi, tidak satu pun dari mereka dilahirkan dengan garis keturunan bawaan yang kuat. Sukses tidak bergantung pada garis keturunan seseorang tetapi kerja keras dan ketekunan tanpa henti. Hanya dengan ketabahan untuk mendorong melalui kemauan keras dan pantang menyerah untuk menempa jalan ke puncak, peluang tipis untuk melihat sekilas ke puncak akan terbuka menjadi satu. Tentu saja, seorang guru yang baik untuk menunjukkan cara yang benar juga penting. Saat ini, kedua faktor itu sudah ada. Dia memiliki guru terbaik di dunia, dan dia juga memiliki keberanian untuk mendaki ke puncak. Sekarang, dia hanya perlu melakukan perjalanan ke sana. Selama dia bisa menyelesaikan ujian ini dan menjadi murid langsung ke-8 gurunya, dunia baru akan muncul di hadapannya. Guru, apa yang harus saya lakukan? Beri aku instruksimu, dan aku pasti akan mencapainya. Memutuskan untuk melompat masuk, Zhang Jiuxiao menatap Zhang Xuan dengan semangat membara di matanya. Baik, melihat pemuda itu telah mengambil keputusan, Zhang Xuan mengangguk. Baiklah, berlutut dan beri hormat padaku. Sekarang juga, Zhang Jiuxiao terkejut. Bukankah aku akan memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung ke-8-mu hanya setelah aku muncul sebagai juara di turnamen? Dia tidak berani mempercayai telinganya. Beberapa saat yang lalu gurunya mengatakan bahwa dia hanya akan membawanya sebagai murid langsungnya setelah dia menjadi juara turnamen. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang sangat jauh dan tidak pasti, jadi mengapa? Menanggapi keraguan Zhang Jiuxiao, Zhang Xuan mengarahkan senyum percaya diri pada Zhang Jiuxiao dan berkata, karena saya mengatakan bahwa saya akan menjadikan Anda juara turnamen, Anda pasti akan muncul sebagai juara. Apa salahnya melakukan upacara pengakuan terlebih dahulu? Mendengar kata-kata itu, Zhang Jiuxiao merasa merinding naik di kulitnya, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat dalam kegelisahan. Keyakinan tak tergoyahkan dari gurunya telah menghilangkan setiap keping ketidakpastian dari pikirannya. Dia merasa bahwa selama gurunya mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, dia pasti akan bisa mencapainya. Tiba-tiba, gunung-gunung yang tidak dapat diatasi yang pernah berdiri di jalannya tampaknya tidak mustahil untuk didaki lagi. Zhang Jiuxiao berlutut ke lantai dan melakukan 8 kowtow yang bergema sebelum dengan sungguh-sungguh bangkit, menyelesaikan upacara pengakuan guru. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia bertanya. Karena gurunya sangat percaya padanya, dia jelas memiliki rencana dalam pikirannya. Saat ini, kultivasi Anda hanya di ranah Grand Dominion. Jika Anda ingin memenangkan turnamen,
Anda harus meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Hampir tidak mungkin untuk mendorong kultivasi Anda hingga Sein 8 dan dalam satu malam, kecuali. Pada saat itu, Zhang Xuan berhenti sejenak saat dia melihat ke arah tertentu. Kita menggunakan reservoir darah klan Zhang. Bab 1453, Peningkatan Garis Darah. Penampung darah. Zhang Jiuxiao menggaruk kepalanya karena malu setelah mendengar kata-kata itu. Itu adalah tempat di mana hanya anggota inti dari klan Zhang yang diizinkan masuk. Seseorang sepertiku tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Reservoir darah klan Zhang adalah tempat yang paling penting. Hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai tingkat kemurnian tertentu yang diizinkan memasuki area tersebut dan berkultivasi. Orang-orang seperti dia tidak punya hak untuk masuk sama sekali. Aku akan membawamu masuk, kata Zhang Xuan. Jika dia ingin meningkatkan kultivasi Zhang Jiuxiao dari alam Sein 6 dan Grand Dominion ke tingkat di mana dia bisa menaklukkan ahli tingkat Zhang Chun, metode pelatihan normal tidak akan bekerja sama sekali. Lagi pula, pihak lain tidak memiliki Library of Heaven's Path dan tidak dapat mengolah Heaven's Path Divine Art. Di sisi lain, penggarapan versi yang disederhanakan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Mengingat begitu, hanya ada satu pilihan terakhir, menggunakan reservoir darah klan Zhang untuk mengubah aliran waktu. Dengan ini, mereka akan dapat meningkatkan waktu di tangan mereka sebanyak 12 kali lipat, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan secara signifikan. Kau akan membawaku masuk. Zhang Jiuxiao terkejut. Apakah tidak ada segel dan formasi yang mencegah personel yang tidak berwenang masuk? Jika semua orang bisa memasuki reservoir darah klan Zhang dengan begitu mudah, klan Zhang mungkin sudah hancur sejak lama. Mengingat bagaimana gurunya adalah orang luar yang baru saja tiba di klan Zhang, bagaimana mungkin dia bisa memasuki waduk darah, apalagi membawanya masuk. Aku mungkin tidak punya cara untuk memasukinya jika sudah lama, tapi sekarang, itu bukan masalah lagi. Zhang Xuan mendengus. Sebelumnya, ketika Zhang Wuchen membawanya masuk, dia telah melihat formasi dari dekat. Terlepas dari kecerdikannya, itu masih terbuka untuk dipenuhi dengan kekurangan di bawah tatapan tajam dari Library of Heaven's Path. Hanya menggunakan salah satu dari kekurangan itu sudah cukup baginya untuk menyelinap masuk tanpa menarik perhatian siapapun. Ayo pergi. Tanpa banyak penjelasan, Zhang Xuan memimpin jalan ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di depan pintu masuk waduk darah sekali lagi. Ini tempatnya. Mengambil napas dalam-dalam, Zhang Xuan berputar di sekitar pintu masuk sebelum berhenti di tempat tertentu dan mengetuk ringan formasi di depannya. Weng, ada sedikit dengungan, dan gerbang besar yang menyegel waduk darah perlahan terbuka. Pada saat yang sama, sebuah lubang kecil muncul di formasi pintu masuk juga. Cepat dan masuk. Zhang Xuan dengan cepat masuk, dan Zhang Jiuxiao mengikuti di belakangnya. Formasi dengan cepat menutup sekali lagi, dan dari luar, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa seseorang telah berada di sini. Ini adalah waduk darah. Begitu Zhang Jiuxiao masuk, dia segera merasakan sel-selnya bergetar karena kegembiraan dan roh primordialnya bergetar tanpa henti. Tidak buruk, coba aktifkan garis keturunan Anda dan lihat apakah Anda dapat menyelaraskan dengan intisari waktu di sini, perintah Zhang Xuan. Ya guru, Zhang Jiuxiao mengangguk sebelum dengan cepat duduk di tanah untuk bermeditasi. Dia mengaktifkan garis keturunannya dan berusaha menjalin hubungan dengan intisari waktu di sekitarnya. Tapi segera, dia berdiri dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa keluarga sampingan seperti dia tidak diizinkan memasuki waduk darah. Bukan karena klan Zhang kikir dan mendiskriminasi mereka, tapi itu, garis keturunan mereka terlalu tipis. Bahkan jika mereka memasuki reservoir darah, mereka masih tidak dapat menyatu dengan intisari waktu dan berkultivasi seperti anggota klan dalam. Dan karena mereka tidak bisa melakukannya, tidak ada gunanya mereka membuang waktu untuk datang ke sini juga. Guru, Zhang Jiuxiao menatap gurunya dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Gurunya telah melalui semua kesulitan membawanya ke sini, tetapi pada akhirnya, karena masalahnya sendiri, dia tidak dapat memicu reservoir darah. Meskipun ini adalah sesuatu yang juga tidak bisa dia kendalikan, dia merasa telah mengecewakan gurunya. Tenang, melihat bahwa Zhang Jiuxiao tidak dapat menjalin hubungan dengan intisari waktu, Zhang Xuan mengerutkan kening. Untuk saat ini, kamu harus terus berkultivasi terlebih dahulu. Saya akan memikirkan solusi. Ya guru, Zhang Jiuxiao menutup matanya dan mulai berkultivasi. Di sisi lain, Zhang Xuan mengaktifkan Eye of Insight-nya dan mulai memindai area tersebut. Arus indah yang mengalir mengingatkan pada pelangi dapat terlihat di sekelilingnya, tetapi seolah-olah minyak mengambang di atas air. Zhang Jiuxiao tidak dapat membenamkan dirinya di dalamnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba mengaktifkan garis keturunannya. Itu karena kurangnya kemurnian garis keturunannya, Zhang Xuan mengerutkan kening. Intisari waktu di waduk darah ditinggalkan oleh pendiri klan Zhang sebagai hadiah untuk keturunannya.
Sementara Zhang Jiuxiao memiliki garis keturunan klan Zhang juga, itu sangat tipis sehingga dia bahkan tidak bisa mengaktifkan kemampuannya. Akibatnya, yang paling bisa dia lakukan hanyalah menggambar pelangi ke arah dirinya sendiri, tetapi membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalamnya jauh di luar kemampuannya. Kalau saja garis keturunannya sedikit lebih murni, Zhang Xuan tidak bisa tidak berpikir. Di tengah ratapannya, Library of Heaven's Path-nya tiba-tiba tersentak. Setelah itu, halaman emas muncul di depan matanya sebelum terbang maju dengan peluit yang bergema, langsung menuju Zhang Jiuxiao yang berkultivasi. Sial, Zhang Xuan menyipitkan matanya karena terkejut. Book of Heaven's Path adalah senjata yang bahkan ahli racun bintang 9 sama sekali tidak berdaya sebelumnya. Mengingat kekuatan Zhang Jiuxiao saat ini, tidak mungkin dia bisa menahannya. Dia tidak berpikir untuk membunuh siapapun, jadi mengapa dia tiba-tiba terbang? Zhang Xuan mencoba menghentikan halaman emas, tetapi sudah terlambat. Itu menukik tepat ke arah glabella Zhang Jiuxiao, tetapi alih-alih menghancurkannya menjadi pasta daging, itu malah menyelinap ke pikirannya. Setelah itu, dia dengan jelas melihat intisari waktu di sekitarnya menggelegak dengan marah, mengalir ke arah pria muda yang bermeditasi dalam waktu secepat mungkin. Apakah ini peningkatan garis darah? Zhang Xuan melebarkan matanya, jelas terkejut dengan efek yang dihasilkan. Beberapa saat yang lalu dia berharap garis keturunan Zhang Jiuxiao dimurnikan ketika halaman emas tiba-tiba terbang ke depan, mungkinkah selain meningkatkan kedalaman jiwanya, mengasimilasi konten buku-buku di Library of Heaven's Path untuk miliknya sendiri, menyegel Vicious, dan menghancurkan orang lain sampai mati, itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan garis keturunan seseorang juga. Jika itu benar, itu akan sangat menakutkan. Seseorang harus tahu bahwa dia telah mempelajari garis keturunan yang unik beberapa kali, tetapi bahkan dengan bantuan Library of Heaven's Path, dia masih tidak dapat menemukan cara yang layak untuk memurnikannya. Siapa yang mengira bahwa halaman emas benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Guru, garis keturunanku. Pada saat ini, Zhang Jiuxiao juga merasakan perubahan yang sedang berlangsung di tubuhnya, dan dia gemetar karena gelisah meskipun tidak terlalu yakin apa yang sedang terjadi. Saya telah membantu Anda memurnikan garis keturunan Anda. Berikut adalah beberapa batu roh puncak. Gunakan mereka dan buat terobosan dengan cepat. Zhang Xuan berkata sambil menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan ketiga batu roh puncak yang dia tinggalkan. Meskipun dia telah mengambil Zhang Jiuxiao sebagai murid langsungnya, dia masih merasa tidak nyaman berbicara tentang halaman emas di hadapannya. Karena itu, dia memutuskan untuk menghindari topik itu sama sekali. Ya guru, sementara Zhang Jiuxiao tidak tahu bagaimana gurunya melakukannya, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menanyakannya. Meraih salah satu batu roh puncak dengan erat di tangannya, dia menutup matanya dan mulai dengan marah menyerap energi spiritual di dalamnya. Hong Lama, karena peningkatan garis keturunannya, tingkat di mana ia menyerap energi spiritual menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Semua meridian yang telah diblokir sebelumnya dengan cepat dibersihkan, dan hampir seolah-olah kemacetan budidaya adalah konsep yang tidak berlaku untuknya. Kaca, dalam sekejap mata, dia telah berhasil memperkuat terobosan baru-baru ini ke ranah Grand Dominion. Mengetahui bahwa Zhang Jiuxiao telah berhenti karena kurangnya teknik kultivasi yang cocok, Zhang Xuan dengan cepat mengetukkan jarinya dan memberikan kepadanya versi sederhana dari seni surgawi jalur surga dari ranah Grand Dominion. Dengan peningkatan kemurnian garis keturunannya, Zhang Jiuxiao akhirnya bisa menarik intisari waktu di sekitarnya ke dalam tubuhnya, dan dia menggunakan perlambatan 12 kali lipat ini untuk memahami teknik kultivasi yang baru saja diberikan kepadanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya memahaminya. Pada titik ini, Zhang Jiuxiao berniat untuk keluar dari keadaan uniknya untuk membuat terobosan dalam kultivasinya, tetapi Zhang Xuan menghentikannya. Sebagai gantinya, dia memberikan kepadanya versi yang disederhanakan dari Saint 7 dan Phantasmal Space Realm Heaven's Path Divine Art juga. Sementara teknik kultivasi ini belum mencapai tingkat teknik kultivasi jalur surga yang sebenarnya, itu hanya memiliki satu kelemahan. Meskipun sulit bagi Zhang Xuan untuk menelan, bagi Zhang Jiuxiao, itu sudah bisa dianggap sebagai teknik kultivasi yang sangat cerdik. Namun, kelemahan tunggal ini membuat seni surgawi jalur surga yang disederhanakan diturunkan darinya menjadi lebih kompleks dari yang seharusnya, sehingga membuatnya jauh lebih sulit untuk dipahami. Bab 1454, turnamen dimulai. Kali ini, Zhang Jiuxiao menghabiskan waktu lebih lama dari sebelumnya. Hanya sampai matahari terbit di timur Zhang Jiuxiao akhirnya membuka matanya, dan kecemerlangan yang tajam bisa terlihat terpantul di matanya. Bagaimana itu? Zhang Xuan bertanya. Guru, saya telah berhasil memahami teknik kultivasi sampai ke puncak alam Saint 7 dan Phantasmal Space. Saya percaya bahwa saya seharusnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mencapainya jika saya mulai berkultivasi sekarang. Zhang Jiuxiao menjawab dengan penuh semangat.
Meskipun Blood Reservoir mampu memberikan seorang kultivator waktu 1 tahun penuh dalam waktu 1 bulan di dunia nyata, distorsi temporal ini hanya berlaku untuk kesadaran seseorang. Itu bukan, dalam arti sebenarnya, perlambatan waktu. Dengan demikian, sementara Zhang Jiuxiao mampu mencapai pemahaman yang mendalam tentang ranah Grand Dominion dan ranah Phantasmal Space dengan memanfaatkan waktu 12 kali lipat, sebenarnya, kultivasinya yang sebenarnya tidak berubah sama sekali. Dia masih pembudidaya tahap utama ranah Grand Dominion yang sama ketika dia pertama kali memasuki reservoir darah. Namun demikian, setelah sepenuhnya membiasakan diri dengan teknik kultivasi, dia seharusnya dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat jika dia mulai berkultivasi sekarang. Itu juga menggunakan metode sedemikian rupa sehingga keturunan klan Zhang dapat terus-menerus berada di atas para jenius dari klan lain. Zhang Xuan melihat ke langit, dan setelah memastikan waktunya, dia mengerutkan kening, matahari sudah terbit, jadi turnamen harus segera dimulai. Tidak ada waktu lagi bagi Anda untuk berkultivasi, kita harus segera menuju ke sana. Sambil berjalan, pegang salah satu batu roh puncak yang telah saya berikan kepada Anda dan kembangkan. Cobalah untuk setidaknya membuat terobosan sebelum turnamen dimulai. Petik 2. Jika Zhang Jiuxiao lebih cepat dalam pemahamannya tentang teknik kultivasi, mereka mungkin masih bisa tepat waktu. Namun, sepertinya harapannya terlalu tinggi. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk bermalas-malasan lagi. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencoba membuat Zhang Jiuxiao meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin saat mereka berhasil. Baik, mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan, Zhang Jiuxiao mengangguk. Meraih batu roh puncak dengan erat di tangannya, dia menyerap energi spiritual di dalamnya dengan cepat saat dia buru-buru mengikuti di belakang gurunya. Tempat turnamen diadakan adalah tempat sparring di klan Zhang. Namun, guru, orang luar dilarang memasuki lapangan sparring, jadi saya khawatir Anda mungkin tidak memiliki izin untuk memasuki lapangan sebagai orang luar. Zhang Jiuxiao berkata dengan ragu setelah meninggalkan waduk darah. Bahkan orang luar tidak diizinkan untuk menyaksikan turnamen internal ini, jadi seharusnya ada sedikit keraguan bahwa gurunya juga tidak akan bisa masuk. Apakah anggota klan diizinkan membawa bawahan mereka ke ring sparring? Zhang Xuan bertanya dengan cemberut. Tentu saja, cedera biasa terjadi di turnamen semacam itu, jadi mereka harus membawa seseorang untuk merawatnya. Zhang Jiuxiao mengangguk. Sangat baik, aku akan bermain sebagai bawahanmu dan memasuki arena sparring bersama denganmu kalau begitu. Zhang Xuan berkata, ini tidak akan berhasil, Anda adalah guru saya, bagaimana saya bisa memperlakukan Anda sebagai bawahan saya? Sesuatu seperti itu juga, Zhang Jiuxiao sepertinya ditempatkan di tempat. Akan sangat kurang ajar baginya untuk menganggap gurunya sebagai bawahannya sendiri. Tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang tidak berbakti seperti itu. Meskipun Anda telah melalui teknik kultivasi beberapa kali di kepala Anda, masih tidak dapat dihindari bahwa Anda mungkin secara tidak sengaja membuat beberapa kesalahan saat berkultivasi. Untuk amannya, Anda akan membutuhkan saya untuk menawarkan petunjuk di tempat, kata Zhang Xuan. Zhang Jiuxiao mungkin telah memahami metode kultivasi dari versi sederhana dari Heaven's Path Divine Art sampai ke puncak ranah Phantasmal Space, tetapi masih akan ada semua jenis masalah praktis yang mungkin dia hadapi saat berkultivasi ke atas. Untuk amannya, akan lebih baik bagi Zhang Xuan untuk berada di sekitar untuk menawarkan petunjuk dan memastikan tidak ada yang salah. Saya mengerti, memahami niat gurunya, Zhang Jiuxiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Dengan sedikit tersentak, penampilan Zhang Xuan dengan cepat berubah menjadi pria tua berkulit kuning. Sehebat seni penyamarannya, ada terlalu banyak ahli di klan Zhang. Jika dia berpura-pura sebagai bawahan, setidaknya tidak ada yang akan memperhatikannya. Di sisi lain, jika dia berpura-pura sebagai Zhang Jiuxiao dan berpartisipasi dalam turnamen atas namanya, ada kemungkinan besar dia akan segera terungkap. Jika itu benar-benar mudah untuk menyamar sebagai salah satu anggota inti dari klan Sagen nomor 1, itu akan dihancurkan berabad-abad yang lalu. Justru karena alasan inilah Zhang Xuan tidak punya pilihan selain meningkatkan kultivasi Zhang Jiuxiao dan membuatnya bergerak sebagai gantinya. Di sisi lain, melihat bagaimana bahkan dia tidak dapat mengenali Zhang Xuan yang menyamar, Zhang Jiuxiao menghela nafas lega. Setelah itu, dia dengan cepat memimpin jalan ke depan ke tempat sparring. Zhang Jiuxiao, akan lebih baik bagimu untuk tidak menggunakan garis keturunanmu di turnamen nanti, atau akan sulit untuk menjelaskan perbedaan besar dalam kemurnian garis keturunanmu, perintah Zhang Xuan. Jika diketahui bahwa sebenarnya ada cara untuk meningkatkan kemurnian garis keturunan unik seseorang, semua klan Sage di benua guru-guru akan dengan cepat menjadi hiruk-pikuk. Setelah itu terjadi, mungkin ada masalah besar. Bagaimanapun, itu hanya turnamen internal. Seharusnya tidak sampai pada titik di mana dia perlu menggunakan kemampuan garis keturunannya. Yakinlah,
Guru. Memahami kemungkinan implikasi dari masalah ini, Zhang Jiuxiao mengangguk dengan muram sebagai tanggapan. Berkumpul di tempat perdebatan klan Zhang adalah semua anggota berbakat dari generasi muda. Penatua pertama duduk di kursi paling atas, dan melihat ekspresi bersemangat dan percaya diri di wajah-wajah di bawah, dia mengangguk setuju. Biasanya berbicara, sebagian besar klan cenderung menurun dari waktu ke waktu, apakah itu karena bakat mereka mengering atau budaya puas diri di sekitar generasi muda. Namun, bahkan setelah beberapa lusin milenium warisan, sementara keturunan klan Zhang memang sedikit manja, kebanyakan dari mereka masih terdorong untuk tumbuh lebih kuat. Justru dengan budaya seperti itulah klan Zhang dapat tetap berada di puncak selama bertahun-tahun, posisi mereka tidak tergoyahkan oleh siapapun. Dalam turnamen ini, kita tidak akan bersaing dalam mendukung pekerjaan atau kemampuan lainnya, tetapi kekuatan bertarung yang sebenarnya. Mereka yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menantang ring, melangkah maju. Mereka yang kurang percaya pada kekuatan mereka, mundur. Anda masing-masing akan dapat menggunakan cara apapun yang Anda miliki, tetapi jika saya menemukan bahwa salah satu dari Anda telah menggunakan seni bejat yang dilarang oleh paviliun guru-guru seperti racun dan sejenisnya, Anda tidak hanya akan dihilangkan dari turnamen, jangan harap aku akan melepaskanmu dengan mudah juga. Suara penatua pertama menggelegar di seluruh lapangan sparring saat dia melirik wajah-wajah di bawahnya dengan mengesankan. Iya, kerumunan di bawah menjawab dengan tegas. Dalam turnamen ini, cara kerja adalah permainan yang adil, artinya para peserta diizinkan untuk menggunakan nada-nada iblis, kreasi desainer surgawi, binatang jinak, dan sebagainya, tapi racun dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena alasan yang sangat jelas. Baiklah, dengan ini saya menyatakan dimulainya turnamen. Huala, saat kata-kata itu diucapkan, 8 cincin duel di lapangan sparring segera hidup kembali. Keturunan klan Zhang yang berada di babak pertama dengan cepat melompat ke ring masing-masing. Dueling Ring D, pertempuran keempat, Zhang Linxing dan Zhang Jiuxiao. Setelah 3 pertandingan, seorang penatua yang mengawasi duel berteriak kepada penonton. Halo, Zhang Linxing melompat ke ring duel dan mengendarai zenkinya, mengungkapkan kultivasi puncak Rana Sein 6 dan Grand Dominion miliknya. Meskipun dia adalah salah satu anggota yang absen di klan Zhang, tidak dapat mengakses sumber daya yang lebih baik, dia masih dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Zhang Jiuxiao. Di mana Zhang Jiuxiao? Apakah dia tidak berani menghadapi tantangannya? Zhang Linxing melihat ke sekeliling area setelah melihat bahwa Zhang Jiuxiao tidak terlihat. Dia telah melihat lawannya untuk pertandingan sebelumnya. Pihak lain hanyalah keturunan dari keluarga sampingan yang berhasil masuk ke Sanctum of Sages dengan sedikit keberuntungan, sehingga memenangkan undangan ke konferensi klan dengan keberuntungan belaka. Kalau tidak, mengingat identitasnya, dia bahkan tidak akan diizinkan melewati pintu utama. Jadi, menurutnya, duel ini hanya untuk pertunjukan. Dia akan bisa maju dengan mudah tanpa banyak kesulitan. Aku tahu siapa Zhang Jiuxiao. Dia hanyalah seorang pembudidaya puncak ranah Leaving Aperture, dia mungkin bergidik di suatu tempat karena takut menghadapi Linxing, tidak berani muncul sama sekali. Dia dari keluarga sampingan, apa yang bisa kita harapkan darinya? Penatua Feng Chen, saya tidak berpikir orang itu akan muncul lagi. Mari kita nyatakan itu sebagai kerugiannya. Petik 2. Melihat bahwa Zhang Jiuxiao tidak terlihat, keributan besar pecah di tengah kerumunan di bawah. Keturunan belaka dari keluarga sampingan, bahkan jika ada, tidak akan memiliki peluang untuk naik pangkat. Karena itu masalahnya, mereka mungkin juga menyatakan kekalahannya secara langsung daripada membuang-buang waktu di sini. Lagi pula, bagaimana mungkin keturunan dari keluarga sampingan bisa dibandingkan dengan anggota inti seperti mereka? Aku akan memberinya waktu minum teh 1. Jika dia tidak ada di sini setelah itu, saya akan menerimanya karena dia telah kehilangan pertandingan. Orang yang memimpin duel, Penatua Feng Chen, melambaikan tangannya untuk menekan keributan dan berkata dengan tenang. Ada seorang penatua yang mengawasi setiap cincin duel untuk memastikan keadilan duel. Meskipun Zhang Jiuxiao belum muncul, dari aturan resmi, mereka masih harus memberinya waktu sebelum menganggapnya sebagai kekalahan. Ini tidak ada gunanya, jelas bahwa orang itu telah melarikan diri dalam ketakutan. Petik 2. Hanya beberapa menit, apa yang membuatmu begitu cemas? Sebenarnya, saya ingin melihatnya muncul dan menantang Linxing. Akan menyenangkan melihat dia berjuang mati-matian. Anggota klan Zhang di bawah ring duel terkekeh pelan. Hierarki yang jelas dalam klan Zhang telah menempatkan mereka pada posisi superior sejak lahir. Jadi, bagi mereka, keluarga sampingan sama sekali bukan siapa-siapa yang bahkan tidak layak disebut. Sepertinya dia benar-benar tidak akan datang. Waktu berlalu di tengah-tengah obrolan itu, dan segera, waktu minum teh habis. Melihat bahwa masih tidak ada seorang pun yang terlihat, Penatua Feng Chen menggelengkan kepalanya dan menyatakan,
karena Zhang Jiuxiao belum ada di sini, saya akan menerimanya apa adanya. Maafkan aku terlambat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit di atas. Setelah itu, sosok tinggi dan ramping turun ke ring duel. Bab 1455, babak pertama, kemenangan Victor. Ledakan, dampak dari jatuh ke ring duel menyentak awan debu ke udara. Zhang Jiuxiao menyeka keringat di dahinya. Beruntung gurunya telah mendorongnya maju untuk sebagian besar perjalanan, atau mereka benar-benar akan gagal tepat waktu. Dia melihat ke bawah ring duel dan melihat bahwa pria parubaya yang gurunya menyamar saat ini berdiri di sudut yang tidak mencolok, tersenyum padanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Linxing dan berkata, aku seharusnya tepat waktu, kan? Jadi bagaimana jika kamu berhasil tepat waktu? Zhang Linxing menggelengkan kepalanya sambil mencibir sambil mengangkat satu jari. Zhang Jiuxiao memiringkan kepalanya dengan bingung, tidak yakin tentang apa arti gerakan jari itu. Melawanmu, hanya satu gerakan yang aku butuhkan. Zhang Linxing menyatakan dengan bangga. Bahkan jika kultivasi Anda telah mencapai tahap utama ranah Grand Dominion, itu masih bukan apa-apa bagi saya. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda perbedaan antara anggota inti klan Zhang dan keluarga sampingan seperti Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Linxing maju selangkah, dan 6 bayangan segera muncul di sekelilingnya dalam sekejap mata. Dengan dorongan ke bawah yang tampaknya ringan dari telapak tangannya, kekuatan ganas meledak. Itu mungkin tampak seolah-olah serangannya tidak memiliki keterampilan dan ketepatan, tetapi serangan telapak tangan, pada kenyataannya, menyegel ruang di sekitarnya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melarikan diri darinya. Hebat, Zhang Jiuxiao mengangguk, seperti yang diharapkan dari anggota keluarga utama. Dia tidak bisa diremehkan. Kultivator tahap utama ranah Grand Dominion lainnya mungkin panik dalam situasi ini, tetapi Zhang Jiuxiao telah memperdalam pemahamannya tentang kultivasi hingga Sein 7 dan puncak di reservoir darah. Selain itu, telah diajarkan oleh Zhang Xuan, pemahamannya tentang teknik pertempuran bahkan tidak pucat dibandingkan dengan para jenius klan Zhang seperti Zhang Chun, jadi tentu saja, dia tidak akan jatuh cinta pada langkah sederhana seperti itu. Karena itu, dia dengan ringan mundur selangkah dan melayang keluar dari jangkauan serangan telapak tangan. Pada saat yang sama, dia masih terus memegang batu roh puncak dengan erat di tangan kirinya, dengan marah menyerap energi spiritual darinya. Sementara kecepatan mundurnya tidak bisa dikatakan cepat, itu masih menyebabkan serangan Zhang Linxing dan kemungkinan tindak lanjut gagal. Dengan kata lain, langkah pertamanya telah berakhir dengan kegagalan total, gagal untuk melukai Zhang Jiuxiao sedikit pun atau mencapai tujuan strategis apapun. Zhang Linxing mendengus. Aku akui, kamu memang memiliki beberapa cara, tetapi ini sejauh yang kamu bisa. Dia tidak menyangka bahwa tak seorang pun dari keluarga sampingan ini benar-benar dapat menemukan celah dalam serangannya dan menghindari serangannya. Dengan ekspresi marah, dia mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan menyerang ke depan. Tes, Zhang Jiuxiao segera merasa seolah-olah tubuhnya diikat oleh tali, dan kekuatan yang kuat menarik tubuhnya ke arah Zhang Linxing. Mengingat perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua saat ini, dia tahu bahwa akan tidak menguntungkan baginya untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Zhang Linxing. Jadi, mengambil napas dalam-dalam, dia menarik energi spiritual dari batu roh puncak di tangannya dengan intensitas yang lebih besar sebelumnya dan meraung, ayo, buat terobosan. Aura Zhang Jiuxiao meledak ke awan, dan setelah itu, kekuatannya mulai melonjak. Dalam sekejap mata, dia sudah meruntuhkan kemacetan di depannya untuk bergegas langsung menuju tahap menengah ranah Grand Dominion. Terobosan ini telah menyebabkan aura dan kekuatan bertarungnya meningkat hampir 2 kali lipat, memungkinkannya untuk menahan kekuatan kuat yang digunakan Zhang Linxing untuk menariknya masuk. Kamu masih bisa membuat terobosan. Zhang Linxing melebarkan matanya dengan takjub. Dia tahu bahwa Zhang Jiuxiao baru saja mencapai terobosan ke tahap utama ranah Grand Dominion dalam beberapa hari terakhir, jadi dia seharusnya masih sibuk memperkuat kultivasinya selama periode waktu ini. Namun, dia benar-benar berhasil menemukan momentum yang cukup dalam dirinya untuk membuat terobosan di tengah duel mereka. Namun, jadi bagaimana jika dia telah mencapai tahap menengah ranah Grand Dominion? Dia masih jauh dari mencapai puncak. Tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk mengasah kemampuanmu? Zhang Linxing mencibir dengan dingin saat dia mengendarai Zenki di tubuhnya dengan lebih ganas, menyebabkan kekuatan tarikannya meningkat. Jijiji, ngarai yang dalam muncul di permukaan. Zhang Jiuxiao mendapati dirinya menyerah pada kekuatan sekali lagi, dan tubuhnya mulai secara bertahap diseret ke arah Zhang Linxing. Zhang Linxing telah berada di puncak ranah Grand Dominion selama beberapa tahun sekarang, dan dia sudah membiasakan diri sepenuhnya dengan teknik dan kemampuan kultivasinya. Dengan demikian, gerakannya sangat lancar, sama sekali tidak memiliki kekakuan yang akan dimiliki oleh mereka yang baru saja mencapai alam.
Sangat terlambat, kamu harus belajar menahan lidahmu sampai akhir. Dengan mencibir, Zhang Jiuxiao melemparkan batu roh puncak kembali ke cincin penyimpanannya sebelum tiba-tiba menginjak kakinya dengan paksa. Ledakan, dua lubang besar muncul di tanah, dan tubuh bergerak maju. Zhang Jiuxiao segera stabil di tempat. Kekuatannya mungkin masih sedikit kurang terhadap pihak lain di tahap utama ranah Grand Dominion, tetapi tahap menengah sudah lebih dari cukup. Meskipun anggota inti klan Zhang mampu menantang lawan di luar ranah kultivasi mereka, seseorang sebaiknya tidak melupakan kemurnian luar biasa dari garis keturunannya saat ini. Bahkan tanpa mengaktifkan kemampuan garis keturunannya yang unik, itu masih akan meningkatkan kemampuan fisiknya secara signifikan, sehingga mengalahkan lawan dengan dua tahap kultivasi yang lebih tinggi darinya tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Apa? Zhang Linxing hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia mencoba untuk lebih mengintensifkan kekuatan tarikannya, tetapi pihak lain tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya selama ini. Ekspresi puas di wajahnya digantikan dengan kesuraman, dan mengubah cakarnya menjadi pukulan. Dia berlari ke depan untuk menyerang. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih merasa bahwa dia tidak pantas untuk bertarung melawan keturunan keluarga sampingan, tetapi setelah dua pukulan sebelumnya yang mereka lakukan, dia tidak punya pilihan selain menyadari kemungkinan bahwa dia mungkin kalah pertandingan ini jika dia tidak serius. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dia terima. Ledakan. Saat pukulannya melonjak, bola kekuatan yang agak menyerupai bentuk payung muncul di ujung tinjunya, menghancurkan udara di sekitarnya sedemikian rupa sehingga berderit marah sebagai protes, diambang runtuh setiap saat. Ini adalah teknik pertempuran tingkat tinggi Sein, Fist of Void. Ini adalah tinju yang menyalurkan semua kekuatan yang dimanfaatkan seorang kultivator di tubuh mereka melalui metode unik dan melepaskannya dalam satu ledakan. Kekuatan luar biasa dalam pukulan yang dihasilkan bahkan dapat menyebabkan kekosongan di udara, menjadikannya teknik yang sangat sulit untuk dipertahankan. Itu adalah teknik yang hanya bisa dipraktikkan oleh anggota inti klan Zhang. Keturunan belaka dari keluarga sampingan seperti dia mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana dia berencana untuk menghadapi hal seperti itu. Mata semua orang tertuju pada Zhang Jiuxiao, penasaran ingin melihat bagaimana anak muda itu akan menghadapi serangan kaliber ini. Di sisi lain, Zhang Jiuxiao sama sekali mengabaikan keributan di sekitarnya. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun kegugupan atau kecemasan di hatinya. Sebelum serangan luar biasa menyerbu ke arahnya, dia perlahan menutup matanya. Melalui persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan seni tinju pihak lain tumbuh lebih lambat dan lebih lambat, hampir seperti orang tua yang berlatih tinju Taiji 1. Jadi, ini adalah keuntungan memiliki garis keturunan murni, pikir Zhang Jiuxiao saat senyum gembira muncul di bibirnya. Dia belum sepenuhnya membangunkan garis keturunannya yang ditingkatkan, tetapi dia sudah bisa merasakan perubahan besar di tubuhnya. Serangan Zhang Linxing sangat mengesankan, tetapi baginya, itu tampak seolah-olah bergerak dalam gerakan lambat, memungkinkan dia untuk mengungkap semua kekurangan di dalamnya dengan mudah. Guru pernah berkata bahwa untuk menghadapi serangan yang begitu kuat, yang harus dilakukan hanyalah menyerang inti dan merobeknya, pikir Zhang Jiuxiao sambil menggunakan jarinya sebagai pedang dan mengetuknya dengan ringan di depannya. Huala, sebelum jari Zhang Jiuxiao bisa mencapai Zhang Linxing, retakan sudah muncul di Fist of Void yang terakhir, dan seperti kaca rapuh, bola kekuatan berbentuk payung dengan cepat hancur. Ekspresi ngeri muncul di wajah kemenangan Zhang Linxing sebelumnya. Peng, dipukul di tengah dadanya, Zhang Linxing jatuh dengan paksa ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa melanda setiap inci pembuluh darahnya, dan semburan darah segar keluar dari mulutnya. Kakakmu, Zhang Linxing menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Dia tahu betapa kuatnya Fist of Void-nya, dan dalam keadaan normal, bahkan seorang kultivator tahap primer Sein 7 dan Phantasmal Space tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, bukan hanya lawannya yang melakukannya, dia bahkan mengatasinya dengan mudah. Dari sini, jelas bahwa pihak lain telah mencapai tingkat yang jauh melampaui miliknya. Apakah ini benar-benar kekuatan yang harus dimiliki oleh keturunan keluarga sampingan? Itu tidak logis. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu telah kalah. Alih-alih menjawab pertanyaan Zhang Linxing, Zhang Jiuxiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Sementara Zhang Jiuxiao berdiri dengan megah di depan lawannya, di bawah ring duel, seorang pria parubaya gemetar tak terkendali karena marah. Pamer tolol itu. Dia bisa menyelesaikan duel ini dalam satu gerakan, namun, dia hanya harus menyia-nyiakan usahanya dan menggunakan 3 sebagai gantinya. Kenapa aku menerima murid yang tidak bisa diandalkan seperti itu? Bab 1456, saya bisa membuat terobosan sekarang. Sementara Zhang Xuan berada di ambang memuntahkan darah, anggota inti lainnya di lapangan perdebatan memiliki mulut ternganga, tidak dapat berbicara sepatah kata pun.
Mengingat Zhang Jiuxiao adalah keturunan dari keluarga sampingan dan jauh lebih lemah, mereka mengira Zhang Linxing akan dapat menghancurkannya dalam sekejap. Siapa yang tahu bahwa setelah 3 gerakan, Zhang Jiuxiao akan menjadi orang yang berdiri dengan penuh kemenangan di atas panggung. Tidak mengharapkan kesimpulan seperti itu juga, Penatua Feng Chen tertegun sejenak sebelum dia mengingat perannya dan buru-buru mengumumkan, Zhang Jiuxiao telah menang. Dalam hidupnya yang panjang, hanya ada 1 atau 2 kesempatan di mana dia melihat seorang kultivator mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya hanya dengan 1 jari. Tapi sekali lagi, apapun bisa terjadi di ring duel. Bukan hal yang aneh bagi kultivator yang lebih lemah untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat, dan karena itu, sementara dia merasa agak luar biasa, dia tidak terlalu memikirkannya. Babak selanjutnya, Zhang Lin dan Zhang Fengyun. Setelah meraih kemenangan, Zhang Jiuxiao turun dari ring duel dan duduk untuk beristirahat. Dia mengeluarkan batu roh puncak sekali lagi dan menyerap energi spiritual di dalamnya untuk mengubahnya menjadi kekuatannya. Apa yang paling dia kurangi pada saat itu adalah waktu, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan 1 detik pun. Di sisi lain, setelah dibantu turun dari ring duel, Zhang Linxing segera menemukan dirinya dikelilingi oleh rekan-rekannya. Apa yang terjadi di atas sana? Tanya seorang pemuda tinggi. Karena semuanya terjadi terlalu cepat, dan Zhang Jiuxiao telah menyerang pembukaannya dengan tepat, sebagian besar dari mereka yang berada di dalam kerumunan tidak berhasil memahami apa yang sedang terjadi. Ada yang aneh dengan orang itu, Zhang Linxing menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, bahkan dia sendiri masih tidak bisa mengerti bagaimana dia kalah. Kultivasinya lebih tinggi dari pihak lain, dan teknik pertempuran yang dia lakukan juga jauh lebih unggul, namun tetap berakhir dengan kekalahannya. Dia benar-benar menemukan dirinya tidak dapat menerimanya. Sebuah harum dingin tiba-tiba terdengar, dan seorang pemuda ramping berjalan. Memikirkan bahwa anggota klan dalam sepertimu akan kalah dari anggota keluarga sampingan belaka. Linxing, kamu benar-benar telah mempermalukan kami semua kali ini. Jika saya berada di tempat Anda, saya akan bunuh diri karena malu. Petik 2. Zhang Kuanyi, apa maksudmu dengan itu? Wajah Zhang Linxing berubah menjadi marah karena marah. Tidak ada, saya hanya merasa malu atas nama Anda, jawab pria muda bernama Zhang Kuanyi dengan ekspresi jijik. Kamu? Zhang Linxing mengepalkan tinjunya dengan marah. Zhang Kuanyi berasal dari garis keturunan yang sama dengannya, dan keduanya sering berdebat satu sama lain. Semarah yang dia rasakan saat ini, dia mendapati dirinya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah setelah kehilangan tragis yang dideritanya. Karena itu, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan menjawab dengan dingin, jika saya ingat dengan benar, Anda akan menghadapinya selanjutnya, kan? Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan di sini dan jangan mempermalukan diri sendiri nanti. Mempermalukan diriku sendiri. Kamu pasti bercanda. Apakah ada kemungkinan sekecil apapun bahwa saya akan kalah melawan seorang kultivator tahap menengah ranah Grand Dominion belaka? Zhang Kuanyi melambaikan tangannya dengan marah, dan aura gigih meledak dari tubuhnya. Ruang setengah fantasi. Zhang Linxing menyipitkan matanya dengan heran. Dia sering berkelahi dengan pihak lain, dan kultivasi mereka selalu setara satu sama lain. Bagaimana pihak lain mencapai terobosan setelah hanya 1 malam absen? Meskipun hanya ada perbedaan tahap kultivasi antara puncak ranah Grand Dominion dan ranah ruang setengah fantasi, sebenarnya, ada perbedaan dunia antara kedua alam. Memang, yang paling penting bagi seorang kultivator adalah kultivasi mereka. Sebelum kekuatan sejati, keterampilan, dan teknik pertempuran tidak ada artinya sama sekali. Jika kultivasi Anda berada di alam half phantasmal space, apakah menurut Anda orang itu akan mampu menahan tinju void Anda? Zhang Kuanyi mencibir dengan dingin. Ini, tubuh Zhang Linxing menegang. Pihak lain benar, jika serangannya lebih kuat, bahkan jika Zhang Jiuxiao telah mengenai lubangnya, jari yang terakhir hanya akan patah menjadi 2. Tidak mungkin serangannya akan dinetralisir. Yakinlah, meskipun kami adalah saingan, tidak peduli apa, kami masih dari garis keturunan yang sama. Karena kamu telah diganggu oleh orang luar, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Zhang Kuanyi mencibir dengan dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Jiuxiao, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Aku tidak akan selembut kamu nanti. Aku akan memastikan untuk mengalahkannya dalam 1 pukulan. Mendengar kata-kata itu, Zhang Linxing terdiam sesaat sebelum mengangguk sedikit. Setelah bertarung dengan Zhang Kuanyi selama bertahun-tahun, dia tahu betapa kuatnya pihak lain. Sekarang pihak lain telah mengambil langkah di depannya dan mencapai alam ruang setengah fantasi. Dia seharusnya bisa menaklukkan orang itu dari keluarga sampingan dengan mudah. Turnamen berlanjut, dan kira-kira 1 jam kemudian sebelum putaran kedua dimulai. Seperti yang diharapkan, Zhang Kuanyi memang dipasangkan dengan Zhang Jiuxiao. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Zhang Kuanyi menggunakan kekuatan penuhnya begitu dia tiba di lapangan.
Sulit untuk mengatakan apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, tapi dia juga mengeksekusi Fist of Void. Kekuatan besar yang diperintahkan di belakang tinju menyebabkan segel yang dipasang pada ring duel sedikit goyah. Zhang Jiuxiao mengerutkan kening di depan kepalan tangan itu. Alih-alih meluncurkan serangan balik seperti yang dia lakukan dengan Zhang Linxing, dia memilih untuk mengambil tindakan mengelak kali ini. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu menghindari seranganku dengan mudah? Zhang Kuanyi mencibir dengan dingin. Memanfaatkan kemampuan barunya sebagai kultivator alam setengah pantasmal, dia menyegel ruang di sekitarnya sepenuhnya, sehingga bahkan persepsi spiritual seseorang tidak akan diizinkan masuk atau meninggalkan ruang. Sepertinya aku tidak akan bisa menandinginya dengan tingkat kekuatanku saat ini, melihat bahwa telapak tangan musuh akan menimpanya setiap saat, Zhang Jiuxiao bergumam pelan. Karena itu masalahnya, aku hanya perlu membuat terobosan. Ledakan, sebelum Zhang Kuanyi bahkan bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat meledak dari pemuda di depannya. Dalam sekejap mata, orang tahap menengah Grand Dominion itu telah berhasil mengambil langkah maju ke tahap lanjutan alam Grand Dominion. Dengan kemajuan kultivasinya, kekuatan Zhang Jiuxiao telah meningkat pesat sekali lagi. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan membalas Fist of Void dengan pukulannya sendiri. Peng, kedua tinju bertabrakan, dan kedua belah pihak didorong mundur secara bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Zhang Kuanyi melebarkan matanya dengan tak percaya. Dia telah dengan jelas melihat pemuda itu membuat terobosan ke tahap menengah ranah Grand Dominion saat dia bertarung dengan Zhang Linxing sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa terus membuat terobosan sekarang? Bahkan penanaman kultivasi tidak bisa secepat ini. Aku tidak percaya, Zhang Kuanyi meraung saat dia berlari ke depan sekali lagi. Kali ini, dia memilih untuk tidak menggunakan Fist of Void tetapi teknik pertarungan yang dia kuasai. Melayang dengan cepat di sekitar ring duel, bayangan Zhang Kuanyi memenuhi seluruh area, membentuk sangkar melingkar yang menjebak Zhang Jiuxiao di tempatnya. Teknik pertempuran tingkat tinggi suci, seni naga bergulir. Teknik pertempuran ini selaras dengan esensi dari formasi pengurungan, dan setelah dieksekusi, bahkan saingan lamanya, Zhang Linxing, akan menemukan dirinya dalam acar. Bahkan jika Zhang Jiuxiao telah membuat terobosan, dia masih hanya di tahap lanjutan ranah Grand Dominion. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari sana. Gerakan yang sangat cepat, terperangkap di tengah lingkaran, Zhang Jiuxiao merasa dirinya tidak hanya kehilangan energi spiritual tetapi juga oksigen, dan rasa pusing mulai memenuhi kepalanya. Wajahnya segera berubah muram. Kamu seharusnya senang bahwa kamu telah berhasil memaksaku ke titik di mana aku harus menggunakan langkah ini. Anda akan dapat membual tentang ini kepada orang lain selama sisa hidup Anda. Zhang Kuanyi mencibir dengan dingin sambil mendorong telapak tangannya beberapa kali. Peng-peng, dari bayang-bayang berputar di sekitarnya, beberapa telapak tangan tiba-tiba menyerang Zhang Jiuxiao tanpa peringatan sebelumnya, dan dia akhirnya dipukul tepat sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu kalah semudah itu. Aku perlahan-lahan akan memasukkannya jauh ke dalam pikiranmu bahwa tidak mungkin hanya keturunan dari keluarga sampingan sepertimu yang bisa melawan anggota inti seperti kita. Zhang Kuanyi menyeringai sambil melanjutkan serangannya. Pada saat ini, Zhang Jiuxiao masih meraba-raba, tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bukankah kamu pandai membuat terobosan? Mengapa Anda tidak membuat terobosan sekarang? Melihat kulit mengerikan di wajah pemuda itu, Zhang Kuanyi tertawa terbahak-bahak. Anda bersenang-senang membuat terobosan sebelumnya, bukan? Mengapa Anda tidak melakukannya lagi? Zhang Jiuxiao menepuk dahinya sebagai realisasi. Oh, kamu benar, saya hanya bisa membuat terobosan, kan? Betapa bodohnya aku. Setelah itu, sebelum Zhang Kuanyi bahkan dapat memproses apa yang sedang terjadi, aura orang yang terperangkap di tengah tiba-tiba melonjak sekali lagi, dan hanya dalam setengah napas, dia telah mengatasi kemacetannya dan mencapai puncak ranah Grand Dominion. Detik berikutnya, Zhang Kuanyi tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat mencengkeram lehernya. Seperti kelinci, dia diangkat ke udara. Bab 1457, Terobosan semudah minum secangkir air, 1. Tidak mengharapkan pihak lain untuk dapat terus mencapai terobosan dan bahkan meraih lehernya dalam satu gerakan, Zhang Kuanyi berjuang dengan sekuat tenaga, seolah-olah seekor ikan ditarik ke pantai. Dia baru saja mengejek Zhang Linxing dan bersumpah untuk mengalahkan Zhang Jiuxiao beberapa saat yang lalu, tetapi semuanya bertentangan dengan harapannya. Apakah pria itu benar-benar anggota keluarga sampingan? Bahkan anggota keluarga utama yang paling berbakat pun tidak dapat membuat terobosan dengan sangat cepat. Dia membuat dua terobosan berturut-turut dalam sebuah pertandingan. Dari bawah panggung, Zhang Linxing melihat pemandangan itu dan terhuyung-huyung kaget, hampir pingsan pada saat itu juga. Dia mengira bahwa dia hanya kalah tipis dari Zhang Jiuxiao, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain memiliki lebih banyak dalam dirinya. Sebelum dia menyadarinya,
pihak lain sudah memiliki alam kultivasi yang sama dengannya. Untuk membuat terobosan ke ranah Grand Dominion, Zhang Linxing telah bersiap selama 2 tahun penuh dan membayar harga yang lumayan, tetapi pihak lain melakukan hal yang sama hanya dalam waktu singkat. Apakah dia masih manusia? Keributan pecah di tengah kerumunan di bawah, dan bahkan Penatua Feng Chen yang mengawasi menemukan tenggorokannya menjadi kering. Dia telah berada di klan selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak jenius yang luar biasa. Ada juga beberapa yang telah membuat terobosan dalam kultivasi mereka selama momen-momen penting dalam pertempuran dan berhasil membalikkan keadaan pada lawan mereka, tapi, untuk mencapai terobosan dengan cepat, dan belum lagi, dalam interval pendek satu demi satu, ini benar-benar yang pertama dia lihat. Ini bukan bakat lagi tapi absurditas. Bodoh itu, jika dia mengikuti instruksiku, dia seharusnya sudah mencapai ranah Phantasmal Space sekarang. Untuk tetap berada di puncak ranah Grand Dominion, bagaimana aku bisa membuat diriku sendiri menjadi murid bodoh ini? Berbeda dengan kerumunan yang terkejut, Zhang Xuan mencaci maki Zhang Jiuxiao pelan-pelan, marah dengan kemajuan lambat murid terbarunya. Mengingat peningkatan garis keturunan Zhang Jiuxiao, kebangkitan sebagiannya di Blood Reservoir, dan pemberian versi sederhana dari Heaven's Path Divine Art, dia pasti bisa membuat terobosan berturut-turut satu demi satu. Tetapi 1 jam telah berlalu, dan dia hanya meningkatkan kultivasinya sebanyak 3 tahap. Ini terlalu lambat. Seandainya dia tahu bahwa orang itu benar-benar bodoh, dia tidak akan pernah menerimanya sebagai murid langsungnya. Ini memalukan, noda permanen pada catatan bersihnya. Di platform tertinggi yang didirikan di tempat sparring, tetua pertama saat ini sedang membelai jenggotnya dengan tenang sambil menghadap ke duel ketika seorang tetua tiba-tiba bergegas masuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Kamu mengatakan bahwa, keturunan dari keluarga sampingan telah berhasil maju ke babak ketiga. Itu benar, Penatua pertama. Penatua itu mengangguk. Orang itu adalah Zhang Jiuxiao. Lawan pertamanya adalah Zhang Linxing, seorang pembudidaya puncak ranah Grand Dominion dari keluarga utama. Pada awal pertandingan, Zhang Jiuxiao hanya berada di tahap utama ranah Grand Dominion, tetapi selama pertempuran, ia berhasil mengatasi batasnya dan membuat terobosan, sehingga mengalahkan yang terakhir dalam satu gerakan. Fakta bahwa dia mampu membuat terobosan di tengah pertempuran menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Tidak terlalu banyak anggota di klan Zhang yang mampu melakukan itu. Tampaknya meskipun Zhang Jiuxiao berasal dari keluarga sampingan, dia adalah bakat yang harus kita awasi. Penatua pertama mengangguk setuju. Merupakan penghiburan baginya untuk melihat betapa luar biasanya generasi muda klan Zhang. Penatua melanjutkan penjelasannya. Kamu benar, Penatua pertama. Di ronde kedua, Zhang Jiuxiao berhadapan dengan Zhang Kuanyi, seorang kultivator alam half Phantasmal Space dari keluarga utama. Dia membuat terobosan sekali lagi ke tahap lanjutan ranah Grand Dominion, akhirnya memaksa Zhang Kuanyi untuk mengeksekusi teknik pertempuran tingkat tinggi Sein, seni bergulir naga. Penatua pertama mengangguk lagi. Seni bergulir naga dapat dianggap sebagai salah satu teknik pertempuran tingkat tinggi Sein yang lebih kuat. Saya telah melihat Zhang Kuanyi sebelumnya, dia adalah individu yang sangat berbakat yang akan menjadi aset berharga bagi klan Zhang di masa depan. Sesaat kemudian, dia melirik sesepuh dengan ekspresi bingung. Jika Zhang Kuanyi menggunakan teknik saat mengaktifkan kemampuan garis keturunannya, sementara kekuatan ofensifnya mungkin sedikit kurang, itu seharusnya bisa mencapai kecepatan yang jauh melampaui kemampuan Zhang Jiuxiao untuk menangani, terutama mengingat kesenjangan yang signifikan antara keduanya, penanaman. Bagaimana Zhang Jiuxiao berhasil keluar sebagai pemenang? Ini, seperti yang Anda katakan, Zhang Jiuxiao terpojok oleh teknik, jadi dia membuat terobosan lain dan naik ke puncak dunia Grand Dominion, kata sesepuh dengan senyum pahit. Dia membuat terobosan lain. Penatua pertama tercengang. Maksudmu, Zhang Jiuxiao berada di tahap utama ranah Grand Dominion pagi-pagi sekali, dan dia berhasil membuat 3 terobosan berturut-turut dan saat ini menjadi pembudidaya puncak ranah Grand Dominion sekarang. Tidak hanya begitu, berdasarkan apa yang kami dengar, dia hanya berada di puncak ranah Leaving Aperture beberapa hari yang lalu, kata tetua itu. Untuk bisa naik ke puncak ranah Grand Dominion secepat itu adalah satu ranah kultivasi. Di mana anak itu? Tetua pertama bertanya dengan cemas. Dia di duel ring D, di tengah pertempuran melawan Zhang Ningxin. Zhang Ningxin, cucu Penatua Wuxiao yang berbakat. Dia seharusnya mencapai tahap utama ranah Phantasmal Space, kan? Tetua pertama bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke dueling ring D. Memang, orang yang berdiri di hadapannya adalah Zhang Jiuxiao, kata tetua itu. Penatua pertama melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang yang menghadap Zhang Ningxin adalah seorang pria muda berusia pertengahan 20-an. Kultivasi pemuda itu hanya di puncak ranah Grand Dominion, dan sepertinya dia juga tidak berlatih teknik pertempuran yang mendalam, menyebabkan kecakapan bertarungnya sedikit kurang. Namun,
Rasa tempur dan kemampuannya untuk beradaptasi dalam pertempuran sangat hebat. Serangan Zhang Ningxin tajam dan kuat, sehingga setiap pembudidaya puncak Grand Dominion lainnya yang menghadapinya akan menyerah sekarang, tetapi pemuda itu selalu bisa menghindari serangannya pada saat kritis dengan cara yang tak terbayangkan. Setelah menonton sebentar, kerutan yang dalam muncul di dahi Elder pertama saat dia bertanya, apakah kamu tidak merasa aneh? Mengingat bagaimana dia bisa menghindari serangan Zhang Ningxin dengan mudah, dia pasti sudah melihat melalui serangannya. Karena itu masalahnya, mengapa dia tidak mencoba melakukan serangan balik? Sejauh ini, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin pukulan, tetapi meskipun memiliki kultivasi yang lebih tinggi, Zhang Ningxin tampaknya tidak berada dalam posisi yang menguntungkan dalam duel ini. Seolah-olah dia sedang dibaca seperti buku, Zhang Jiuxiao yang lebih lemah akan selalu bergerak sesuai dengan serangan apapun yang dia rencanakan untuk dilakukan dan menghindarinya terlebih dahulu. Tetapi karena Zhang Jiuxiao memiliki kemampuan untuk membaca gerakan Zhang Ningxin, mengapa dia tidak mencoba untuk melakukan serangan balik? Adalah bodoh untuk mengambil sikap bertahan yang konstan dalam pertempuran, pertahanan seharusnya hanya dianggap sebagai pendekatan sementara untuk menemukan peluang sempurna untuk melakukan serangan balik. Tidak peduli seberapa baik Zhang Jiuxiao menghindari serangan Zhang Ningxin, hanya masalah waktu sebelum dia tergelincir. Melihat masalah yang sama, tetua merenung sejenak sebelum menjawab, saya pikir, dia mungkin tidak memiliki cara untuk melakukan serangan balik. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Petik 2. Tidak ada cara untuk melakukan serangan balik. Penatua pertama mengulangi kata-kata itu sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia menyipitkan matanya karena terkejut. Tidak, kamu salah. Bukannya dia tidak punya cara untuk melakukan serangan balik tapi itu. Pada titik ini, Penatua pertama mendapati dirinya tidak dapat melanjutkan berbicara lagi, seolah-olah dia hampir tidak bisa mempercayai pikiran itu di benaknya. Apa? Penatua melihat dengan tatapan ragu. Alasan dia tidak mengerahkan kekuatan apapun adalah untuk melestarikannya untuk mendorong terobosan ke ranah ruang setengah pantasmal. Tetua pertama berseru dengan kepalan tangan yang terkepal erat. Dia menyimpan kekuatannya. Penatua itu tercengang. Bukankah dia baru saja membuat terobosan ke puncak ranah Grand Dominion? Justru karena dia baru saja membuat terobosan dan menghabiskan energinya sehingga dia harus menabung sebanyak mungkin untuk membangun momentum yang diperlukan untuk mendorong terobosan ke alam yang lebih tinggi, kata tetua pertama dengan suara serak. Lihat tangan kirinya. Sejak awal pertempuran, dia belum membuka cengkeramannya sekalipun. Petik 2. Kamu benar, penatua itu mengangguk dalam kesadaran. Zhang Jiuxiao telah ditempatkan dalam beberapa situasi yang tampaknya genting di bawah serangan tanpa henti Zhang Ningxin, tetapi meskipun demikian, dia masih memegang tangan kirinya dengan kuat di sisinya, tidak melepaskan cengkeramannya sama sekali. Dia mengira ini adalah rencana pertempuran yang digunakan Zhang Jiuxiao, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Apa yang dia pegang di telapak tangannya adalah batu roh puncak, kata penatua pertama. Penatua tertegun sejenak sebelum dengan cepat mengaktifkan persepsi spiritualnya. Setelah melihat dengan jelas apa yang ada di tangan Zhang Jiuxiao, dia melebarkan matanya dengan tidak percaya dan berkata, apakah ini berarti mengatakan bahwa saat menghadapi pelanggaran Zhang Ningxin, dia masih menyerap energi dari batu roh dan meningkatkan kultivasinya? Bukankah itu sudah jelas? Tetua pertama berkata dengan suara bergetar. Dia telah melihat banyak jenius yang tangguh di masanya, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu percaya diri. Untuk berkultivasi di tengah pertempuran melawan lawan yang jauh lebih kuat darinya, apakah dia tidak takut mati, atau apakah dia hanya memiliki kepercayaan diri sebesar itu pada kekuatannya? Kamu mencari kematian, saya masih berencana menyembunyikannya, tetapi Anda memaksa tangan saya. Sementara kedua lelaki tua itu masih sok, di ring duel, Zhang Ningxin tiba-tiba berteriak dengan marah, dan auranya mulai melonjak. Zhang Ningxin juga akan membuat terobosan. Tetua berseru dengan suara serak. Bab 1458, Terobosan semudah minum secangkir air, 2. Mereka mengira Zhang Jiuxiao akan membuat terobosan terlebih dahulu setelah mengetahui bahwa dia berkultivasi di tengah pertempuran, tetapi siapa yang mengira bahwa Zhang Ningxin akan mengalahkannya? Kekuatan yang kuat berdesir melalui cincin duel saat semburan besar energi spiritual turun dari langit, menyelam ke dalam glabella Zhang Ningxin. Kekuatannya dengan cepat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, ke titik di mana auranya terasa mengingatkan pada Titan. Zhang Ningxin mencapai tahap utama ranah Phantasmal Space beberapa waktu lalu. Dia seharusnya bisa mencapai terobosan 3 bulan lalu, tetapi dia memilih untuk menekannya sampai sekarang. Petik 2. Semakin seorang kultivator mencoba menekan terobosan mereka, semakin besar momentum dan kekuatan yang akan mereka dapatkan setelah terobosan. Mengingat bahwa Zhang Jiuxiao hampir tidak dapat mengatasi serangan Zhang Ningxin selama ini, setelah terobosannya, dia akan memiliki lebih sedikit peluang. Petik 2.
Kesenjangan antara puncak ranah Grand Dominion dan tahap menengah ranah Phantasmal Space terlalu besar. Tidak mungkin Zhang Jiuxiao bisa menang sekarang. Heh, bukankah orang itu pandai membuat terobosan? Coba cocokkan itu kalau begitu. Petik 2. Kata-kata seperti itu bisa terdengar dari kerumunan di bawah. Berita tentang terobosan berturut-turut Zhang Jiuxiao telah menyebar jauh dan luas di antara anggota inti klan Zhang, menyebabkan perhatian pada cincin duel D jauh melebihi perhatian cincin duel lainnya. Bukan lelucon untuk mengatakan bahwa mata semua orang saat ini tertuju pada pertempuran ini. Semua orang telah melihat apakah keturunan dari keluarga sampingan akan dapat melanjutkan terobosan ajaibnya, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa Zhang Ningxin akan mengalahkannya. Semburan kuat Zenqi mengalir melalui tubuh Zhang Ningxin, menyebabkan suara yang mengingatkan pada arus sungai yang cepat memenuhi udara. Berdiri di tengah-tengah ring duel, Zhang Ningxin menatap Zhang Jiuxiao dengan dingin di matanya. Kamu pasti bangga, meskipun hanya keturunan dari keluarga sampingan, Anda dapat memaksa saya menggunakan kartu truf saya. Petik 2. Halo, tanpa menunggu tanggapan Zhang Jiuxiao, cakarnya terbang ke depan, meluncurkan serangan lagi. Dengan kultivasinya mencapai tahap menengah Phantasmal Space, kecakapan bertarungnya hampir 2 kali lipat. Bahkan saat cakar itu masih berjalan ke arahnya, Zhang Jiuxiao merasa seperti ada tangan besar yang menahan tubuhnya di tempatnya, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia masih bisa melihat kelemahan serangan Zhang Ningxin, dia tidak lagi bisa menghindarinya terlebih dahulu. Jia, tubuh Zhang Jiuxiao perlahan terangkat ke udara. Bukankah kamu pandai membuat terobosan? Ayo, buat terobosan untukku, bukan? Zhang Ningxin mencibir. Adalah satu hal bagi Zhang Jiuxiao untuk dapat mencapai terobosan berturut-turut dalam ranah Grand Dominion, tetapi terobosan ke ranah ruang angkasa Phantasmal akan membutuhkan perintah hukum tata ruang yang jauh lebih tinggi, jadi bagaimana mungkin semudah itu? Jika semudah itu, jumlah anggota klan yang berhasil mencapai ranah Phantasmal Space di bawah 30 akan jauh lebih dari 50. Meskipun terjebak di tempat, tidak ada sedikit pun tanda kepanikan yang terlihat di wajah Zhang Jiuxiao. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan kerutan frustrasi di wajahnya. Saya ingin membuat terobosan, tetapi saya belum memperbaiki beberapa detailnya. Tetap, detail apa yang perlu Anda perbaiki untuk terobosan? Zhang Ningxin tertawa terbahak-bahak. Lucu, berhenti memasang keberanian palsumu itu. Jelas bahwa Anda telah kehilangan momentum yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan. Jika Anda telah mengumpulkan cukup, terobosan akan datang dengan mudah kepada Anda. Petik 2. Terobosan adalah sesuatu yang datang secara alami setelah kultivasi seseorang mencapai titik tertentu. Selama akumulasi dan pemahaman seorang kultivator telah melampaui titik tertentu, mereka akan dapat membuat terobosan. Jika seseorang dapat mencapai terobosan dengan memperbaiki detail seperti yang Anda katakan, semua orang akan menjadi ahli. Zhang Jiuxiao mengangkat bahu acuh tak acuh pada pertanyaan Zhang Ningxin. Saya benar-benar memperbaiki beberapa detail. Aku tidak bisa menahannya jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Coba perbaiki semua yang kamu inginkan. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membuat terobosan, saya sarankan Anda melakukannya sekarang. Kalau tidak, pertandingan ini harus berakhir di sini. Zhang Ningxin tidak bisa diganggu untuk membuang napas lagi, jadi dia mulai mengencangkan kekuatan cengkeramannya. Jia, suara berderit keras bergema di udara saat tekanan pada tulang Zhang Jiuxiao meningkat. Aku bermaksud mencari cara bagiku untuk mencapai terobosan secara diam-diam sehingga aku tidak akan menarik terlalu banyak perhatian, tapi kamu hanya harus memaksaku untuk membuat terobosan seperti itu. Diam-diam, mendapatkan terlalu banyak perhatian. Apakah kepala orang itu masih baik-baik saja? Dia saat ini hanya berada di puncak ranah Grand Dominion, apa yang akan begitu menarik tentang dia mencapai terobosan ke ranah ruang setengah Phantasmal? Kerumunan dibuat tercengang oleh kata-kata konyol itu. Seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga sampingan, dia benar-benar kekurangan pengalaman duniawi. Akan ada beberapa lusin anggota klan Zhang yang membuat terobosan ke ranah ruang setengah fantasi setiap tahun, orang itu hanya membuat keributan besar. Pada platform yang didirikan, Penatua bertanya, Penatua pertama, apakah menurut Anda dia benar-benar dapat membuat terobosan ke ranah ruang setengah fantasi? Bahkan belum 1 jam sejak pemuda itu meningkatkan kultivasinya dari tahap utama ranah Grand Dominion ke puncak. Sejujurnya, sepertinya agak terlalu nyaman baginya untuk bisa membuat terobosan ke ranah Half Phantasmal Space sekarang. Saya tidak tahu, dalam keadaan normal, naik ke ranah baru akan membutuhkan sejumlah besar akumulasi dan sosialisasi sebelum terobosan. Mempertimbangkan bagaimana Zhang Jiuxiao membuat beberapa terobosan belum lama ini, saya tidak berpikir bahwa sangat mungkin baginya untuk dapat mendorong kultivasinya lebih jauh, tetua pertama menganalisis secara kontemplatif.
Tidak heran penatua pertama akan berpikir seperti itu. Tingkat terobosan seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Hong Lama, lupakan saja, aku tidak bisa kalah dalam turnamen hanya karena hal seperti itu. Sebelum penatua pertama bisa menyelesaikan kata-katanya, di ring duel, Zhang Jiuxiao menggelengkan kepalanya dengan menyesal saat dia membuka tangannya lebar-lebar, dan tiba-tiba, tubuhnya tersentak. Setelah itu, dengungan bergema-bergema saat gelombang energi yang sangat besar meledak. Auranya mulai melonjak dengan cepat, naik dengan kecepatan yang tak terbendung seolah-olah badai mengamuk. Pada saat ini, bahkan langit di atas tanah perdebatan tampaknya telah menjadi gelap, dan kumpulan besar awan gelap dengan cepat berkumpul di atas. Ini, melihat kumpulan awan, wajah tetua pertama memucat karena terkejut. Dia tidak membuat terobosan ke ranah Half Phantasmal Space tapi, langsung ke tahap primer ranah Phantasmal Space. Hanya terobosan dari ranah Half Phantasmal Space ke tahap utama ranah Phantasmal Space yang akan menarik kesengsaraan kilat. Fakta bahwa awan gelap mulai mengendap berarti bahwa Zhang Jiuxiao telah benar-benar menghindari ranah ruang setengah pantasmal untuk membuat terobosan ke tahap utama ranah ruang angkasa pantasmal secara langsung. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia perlu memperbaiki beberapa detail. Terobosan ke ranah pantasmal space berarti dia harus menghadapi cobaan luar angkasa pantasmal, jadi tentu saja, dia perlu memperbaiki beberapa detail dan membuat beberapa persiapan. Ledakan, dalam momen keterkejutannya, kilat sudah mulai berkumpul di langit, siap jatuh kapan saja. Kamu, Zhang Ningxin tidak mengharapkan pihak lain untuk benar-benar membuat terobosan ke ranah pantasmal space dan menarik kesengsaraan kilat. Telapak tangannya gemetar ketakutan, dan dia hampir kehilangan kendali atas zenkinya. Bahkan jika kamu telah membuat terobosan, aku hanya harus mengalahkanmu sebelum kamu menghadapi kesusahan kilatmu. Dengan paksa menenangkan dirinya, kilatan dingin berkedip di mata Zhang Ningxin. Ledakan, dia mengumpulkan semua kekuatan di telapak tangannya dan menyerang Zhang Jiuxiao. Pada saat itu, kesusahan kilat belum sepenuhnya berkumpul. Dia ingin memanfaatkan celah ini di mana Zhang Jiuxiao berada dalam posisi rentan untuk menaklukkannya, dan kemenangan akan menjadi miliknya. Kaca, tapi sebelum serangan telapak tangan Zhang Ningxin bahkan bisa mencapai targetnya, seberkas petir jatuh di kepalanya, menyebabkan asap naik dari kepalanya. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya bergoyang lemah dari sisi ke sisi. Ketidakpercayaan bisa terlihat tercermin di matanya saat dia tersentak. Bagaimana petir bisa begitu kuat ketika kesusahan petir belum sepenuhnya terbentuk? Tidak mungkin Phantasmal Space Ordeal bisa sekuat ini. Siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah cobaan luar angkasa Phantasmal? Zhang Jiuxiao menggelengkan kepalanya. Setelah itu, suara yang mengingatkan pada bambu yang patah bergema dari tubuhnya. Tahap utama ranah Phantasmal Space. Tahap menengah ranah Phantasmal Space. Tahap lanjutan ranah Phantasmal Space. Puncak ranah Phantasmal Space. Dunia Sundering setengah dimensi. Dalam sekejap, dia telah mencapai ranah Half Dimension Sundering, dan dia sedang dalam perjalanan untuk membuat terobosan ke ranah Dimension Sundering. Dengan kata lain, kesengsaraan kilat ini sebenarnya adalah cobaan Sundering di dalam. Bab 1459, tidak dapat direplikasi. Siksaan Sundering Dimensi. Bagaimana itu mungkin, melompati dua alam kultivasi dalam satu napas? Semua orang tercengang, bahkan penatua pertama terkejut melampaui kata-kata. Pipinya membengkak merah karena gelisah, dan dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, tetapi dia masih tidak dapat menemukan suaranya. Beberapa saat yang lalu dia mengatakan bahwa tidak terlalu mungkin bagi pemuda itu untuk membuat terobosan ke ranah Phantasmal Space, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan benar-benar meluncur ke ranah Dimension Sundering? Itu adalah pepatah umum di benua guru-guru bahwa para jenius yang tangguh mampu mencapai terobosan semudah air minum, tetapi bahkan air minum tidak akan secepat ini. Apakah pemuda itu benar-benar keturunan dari keluarga sampingan dan bukan keajaiban muda yang menyamar? Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wajah Zhang Ningxin menjadi sangat pucat karena terkejut, dan dia mundur beberapa langkah sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Untuk pembudidaya puncak ranah Grand Dominion untuk menyerbu langsung ke ranah Dimension Sundering, tidak heran pihak lain mengatakan bahwa dia harus memperbaiki beberapa detail untuk menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Ini tidak lagi pada tingkat menarik perhatian, ini pada tingkat yang memicu stroke. Untuk benar-benar melangkah melintasi seluruh dunia, bagaimana dia bisa melakukan itu? Untuk maju dari tahap utama ranah Phantasmal Space ke tahap menengah, Zhang Ningxin telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk berkultivasi, dan dia telah membayar harga yang mahal untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya untuk mempercepat kultivasinya. Namun, pihak lain sebenarnya berhasil membuat terobosan dalam sekejap. Rasa frustrasi yang dia rasakan membuatnya diambang muncrat darah. Pada titik ini, sepertinya dia adalah orang dari keluarga sampingan sedangkan pihak lain berasal dari keluarga utama.
Sementara orang banyak terkejut melampaui kata-kata, Zhang Xuan menghela nafas lega. Ini lebih seperti itu. Kembali ketika Zhang Jiuxiao sedang berkultivasi, dia telah memperhatikan bahwa ada gelombang energi yang luar biasa yang tertidur di dalam Zhang Jiuxiao, siap meledak kapan saja. Selama jeda sebelumnya, Zhang Xuan telah menggunakan Library of Heaven's Path untuk menganalisis gelombang energi sebelum memberitahu Zhang Jiuxiao cara dia bisa mengeluarkan gelombang energi itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhang Jiuxiao akan mampu mendorong tepat ke ranah Dimension Sundering. Jika saya tidak salah, gelombang energi ini tersisa dalam dirinya setelah garis keturunannya dimurnikan dan sebagian terbangun di waduk darah tadi malam, pikir Zhang Xuan. Sebelumnya, dia telah menggunakan halaman emas untuk meningkatkan garis keturunan Zhang Jiuxiao, dan pada saat ini, kemurnian garis keturunannya kemungkinan akan melebihi bahkan dari keajaiban muda yang legendaris. Dengan tingkat kemurnian garis keturunannya saat ini, dia tidak hanya akan dapat secara efektif menyerap intisari waktu di waduk darah dan mengaktifkannya, dia juga akan dapat meningkatkan kultivasinya secara eksplosif, seperti yang dilakukan Zhao Ya dan Yuan Tao dilakukan di masa lalu. Karena waktu yang dia habiskan di Blood Reservoir sangat terbatas, belum lagi dia menghabiskan sebagian besar waktunya melalui teknik kultivasi Sein 6 dan Sein 7 dan dari Sein 6 dan ke Sein 7 dan dia tidak menyadari keberadaan energi yang tertidur di tubuhnya. Hanya setelah dia mencapai terobosan ke puncak ranah Grand Dominion, Zhang Xuan menyadarinya. Karena itu, dia telah memberitahu Zhang Jiuxiao untuk menggunakan metode khusus untuk mengaktifkannya, tetapi dia tidak berpikir itu akan begitu efektif. Dalam sekejap mata, dia telah menembus kemacetan dari ranah Phantasmal Space dan bergegas menuju ranah Dimension Sundering. Sebagian besar jenius dari klan Sage akan mengaktifkan garis keturunan mereka sejak usia muda, dan mereka perlahan akan menggunakan energi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Di sisi lain, garis keturunan Zhang Jiuxiao baru diaktifkan setelah dia mencapai ranah Grand Dominion, jadi skala energi yang dia miliki di sana tidak terlalu sulit untuk dibayangkan. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan klan Sage terkuat, Zhang Xuan berpikir dengan iri. Tapi tentu saja, yang lebih penting adalah dia telah mensimulasikan kultivasi ke alam Phantasmal Space dalam kesadarannya sebelum terobosannya, sehingga memungkinkan dia untuk mengontrol energi di dalam tubuhnya secara efektif. Jika tidak, terobosan beruntun yang cepat seperti itu akan sangat sulit dicapai, dan dalam skenario terburuk, energinya bahkan mungkin mengamuk, menyebabkan dia benar-benar meledak. Sementara energi dari garis keturunannya adalah alasan di balik terobosannya yang cepat, yang tak kalah pentingnya adalah seberapa akrabnya dia dengan seni surgawi jalur surga dari ranah ruang angkasa Phantasmal. Jika tidak, memanfaatkan cadangan energi yang sangat besar ini secara tiba-tiba dapat menimbulkan bahaya besar. Dalam skenario terburuk, dia mungkin telah meledakkan dirinya menjadi debu. Dapat dikatakan bahwa terobosan cepat ini sangat bergantung pada keberuntungan dan waktu, dan itu tidak dapat ditiru. Bahkan Zhang Xuan sendiri tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Aku juga harus cepat membuat terobosan. Kalau tidak, akan terlalu memalukan jika aku bahkan tidak bisa menandingi muridku sendiri, pikir Zhang Xuan canggung. Bahkan seorang siswa yang baru saja dia terima lebih kuat darinya. Mungkinkah dia lebih cocok menjadi seorang pendidik daripada seorang kultivator? Melihat orang-orang di sekitarnya menyalipnya benar-benar meninggalkan perasaan kekalahan yang mendalam. Jika bukan karena Sun Qiang bertindak sebagai pembanding untuknya, dia benar-benar akan berpikir bahwa dia tidak cocok untuk berkultivasi. Namun, masih ada kekurangan dalam seni surgawi jalur surga dari ranah Phantasmal Space saya. Mengingat teknik kultivasi yang masih belum lengkap terlepas dari semua upayanya untuk menyempurnakannya, Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia akan senang membuat terobosan jika dia bisa, tetapi sampai teknik kultivasinya sempurna, dia terlalu jijik dengan kekurangan di dalamnya untuk mengolahnya. Mengingat berapa banyak ahli yang ada di sekitar sini, selama saya dapat mengakses koleksi manual teknik kultivasi mereka, seharusnya tidak terlalu sulit bagi saya untuk mengisi satu kekurangan terakhir itu. Mengingat begitu, saya harus bisa mencapai puncak ranah Phantasmal Space dalam beberapa hari ke depan. Zhang Xuan mengesampingkan kekhawatirannya dan mengalihkan pandangannya kembali ke ring duel. Semakin banyak awan badai berkumpul di daerah itu, siap turun kapan saja. Pada saat ini, semua orang di tempat sparring sudah panik. Tidak ada yang bertarung lagi, dan mereka semua melarikan diri dari radius kesusahan kilat, menilai situasi dengan hati-hati dari kejauhan. Bahkan penatua pertama telah mundur dari daerah itu dengan ekspresi marah. Menyaksikan awan badai tumbuh semakin besar, Zhang Jiuxiao mulai panik. Dia dengan cemas mengirim pesan telepati ke Zhang Xuan. Guru, apa yang harus saya lakukan? Kamu adalah murid langsungku. Kamu harus mengatasi kesusahan kilat ini dengan kekuatanmu sendiri. Zhang Xuan menjawab dengan tegas dengan lambaian tangannya. Dia tidak keberatan membantu orang lain mengatasi kesusahan kilat mereka tetapi bukan murid langsungnya sendiri.
Sama berbahayanya dengan kesengsaraan petir, mereka bisa dianggap sebagai cobaan bagi kultivator. Ini adalah pengalaman yang sangat penting untuk membuat pembudidaya dewasa dan tumbuh. Lagi pula, Zhang Xuan tidak selalu ada untuk melindungi murid-muridnya dari kesengsaraan kilat mereka, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka bergantung padanya. Saya mengerti. Melihat ekspresi tekad di wajah gurunya, Zhang Jiuxiao menyadari bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan mengalihkan pandangannya kembali ke langit. Ikuti apa yang telah aku ajarkan padamu, dan kamu seharusnya bisa mengatasi kesusahan kilat dengan mudah. Zhang Xuan menginstruksikan. Kembali ketika mereka berada di Blood Reservoir, dia tidak hanya memberikan Heaven's Path Divine Art yang disederhanakan tetapi juga cara untuk menghadapi kesusahan kilat. Sementara metode Zhang Xuan dalam menangani kesengsaraan petir adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa pelajari, dia masih bisa menghitung wawasan para pendahulu untuk merancang serangkaian strategi yang dapat digunakan oleh seorang kultivator untuk meminimalkan risiko kesengsaraan petir. Saya mengerti. Mengetahui bahwa dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, Zhang Jiuxiao menarik napas dalam-dalam dan meraung keras sebelum melesat ke langit. Dari bagaimana dia bersedia menjelajah sendirian ke Kekaisaran Qing Yuan hanya untuk memperebutkan slot ke Sanctum of Sages, tidak terlalu sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang ulet yang penuh dengan ketabahan. Gurunya telah menyerahkan semua alat yang dia butuhkan, yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengambil langkah terakhir ke depan dengan kekuatannya sendiri. Tesla, tampaknya terprovokasi oleh tindakan Zhang Jiuxiao, kesengsaraan petir berderak marah. Baut petir setebal 8 meter turun dari langit. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Zhang Jiuxiao berlari tanpa rasa takut ke arahnya. Ledakan. Pada saat sambaran petir menghilang, Zhang Jiuxiao sudah terbaring di tanah, tubuhnya hangus dengan luka bakar yang parah. Tubuhnya sedikit mengejang, tampaknya mengalami luka parah. Melihat ini, Zhang Xuan merasa terdorong untuk berlari ke depan untuk mendukung muridnya, tetapi pada saat terakhir, dia memaksa dirinya untuk tetap diam dan mengalihkan pandangannya. Dia harus bertahan hidup ini dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan begitu dia akan dewasa dan menjadi mandiri. Zhang Xuan percaya bahwa merawat seorang siswa mirip dengan membesarkan seorang anak. Tidak apa-apa untuk membimbing mereka di setiap langkah perjalanan mereka ketika mereka masih muda dan belum siap, tetapi pada akhirnya, mereka harus belajar menghadapi dunia sendiri. Meskipun dia baru saja menerima Zhang Jiuxiao sehari yang lalu, dia percaya bahwa Zhang Jiuxiao sudah siap untuk itu. Jika ada, cobaan ini adalah apa yang dia butuhkan agar dia menegaskan kekuatannya sendiri dan mendapatkan kepercayaan pada kemampuannya. Itu akan memutuskan rasa rendah diri yang selalu dia rasakan sebagai keturunan dari keluarga sampingan, memungkinkan dia untuk berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Itu juga dengan alasan yang sama bahwa dia telah mengirim murid-muridnya yang lain untuk keluar dan menemukan jalan dan alasan mereka sendiri untuk bertarung. Orang tua mencintai anak-anak mereka dengan merencanakan ke depan untuk mereka. Guru mencintai siswanya dengan menciptakan peluang untuk penemuan diri sehingga mereka dapat belajar dan menjadi dewasa. Saat ini, Zhang Jiuxiao telah mencapai titik penting dalam kehidupan ini. Serang melalui itu, dan dia akan menjadi seperti ikan yang berubah menjadi naga surgawi, membubung ke langit tanpa batas di mana langit adalah batasnya. Di sisi lain, jika dia gagal, tentu saja, Zhang Xuan akan turun tangan dan menyelamatkannya, tetapi pada saat itu, dia tidak lagi layak untuk tetap menjadi murid langsungnya. Bab 1460, Zhang Xuan menghilang. Jika Zhang Jiuxiao mampu bertahan dari kesusahan kilat ini, tidak perlu mengadakan turnamen lagi, gumam Zhang Wuchen ketika dia melihat langit mendung di atas berderak dengan arus petir. Memang, penatua pertama mengangguk setuju. Kesengsaraan kilat ini jelas jauh lebih kuat daripada cobaan sundering dimensi biasa, sehingga bahkan pembudidaya tahap menengah Sein 8 dan akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Jika dia bisa keluar darinya hidup-hidup, dia pasti akan menjadi sosok nomor satu dari generasi muda. Pada tingkat kultivasi mereka sudah bisa mengukur kekuatan kesusahan kilat hanya dengan pandangan sekilas. Kesengsaraan petir Zhang Jiuxiao seluas lautan, mencakup ukuran yang konyol. Hanya kecakapan belaka yang dimanfaatkan dalam awan badai sudah cukup untuk membuat merinding naik di lengan mereka. Jika pemuda itu dapat bertahan dari tingkat ini, itu akan secara efektif berarti bahwa bahkan individu terkuat dari generasi muda yang saat ini berspekulasi, Zhang Chun, tidak akan mendekati tandingannya, sehingga menempatkannya dengan kuat di kursi teratas. Bagaimana keturunan dari keluarga sampingan seperti dia bisa tumbuh begitu cepat? Zhang Wuchen masih tidak dapat menerima pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan padanya begitu dia mengatasi kesusahan kilat. Sementara mereka berdua berbicara, kilatan kedua secara bertahap terbentuk. Kaca, kali ini, itu bukan hanya sambaran petir biasa. Ada kilatan dingin senjata yang terpasang di dalamnya saat melesat ke bawah,
merobek ruang yang menghalangi jalannya, meninggalkan luka gelap di belakangnya. Itulah prajurit petir dari kesusahan petir, salah satu tetua di tengah kerumunan menelan ludah ngeri. Jika kesengsaraan petir dianggap sebagai pukulan sederhana, munculnya prajurit petir akan setara dengan penggunaan senjata. Meskipun keduanya adalah petir, ada perbedaan besar dalam kehebatan mereka. Datang, menelan pil yang diberikan gurunya kepadanya, luka Zhang Jiuxiao dengan cepat pulih. Dengan raungan marah, dia mengeluarkan senjata tingkat tinggi Sein dan mengarahkannya langsung ke arah kesusahan kilat. Senjata terkuat yang dia miliki sebelumnya hanya di Sein tingkat menengah, tetapi untuk berhasil masuk ke Sanctum of Sages, klan telah memberinya artefak Sein tingkat tinggi, dan pada saat yang penting ini, dia memutuskan untuk mengeluarkannya, tanpa ragu-ragu. Kaca, saat artefak Sein bertabrakan dengan Lightning Warrior, artefak itu terbelah dua dalam sekejap. Meski begitu, kekuatan petir sepertinya tidak melemah sedikitpun. Zhang Jiuxiao tampaknya tidak terkejut sama sekali. Dia membuka jari-jarinya dan membentuk penghalang semi-spherical Zenki di atasnya. Ketika petir menyambar penghalang, ledakan memekakkan telinga meletus, dan gelombang kejut yang kuat meledak melalui tempat sparring, mengguncang cincin duel dengan intens. Sangat beruntung bahwa mereka berada di tempat sparring, begitu banyak formasi penguatan berada di tempatnya. Kalau tidak, semuanya bisa menjadi puing-puing dari petir tunggal itu. Peng! Akhirnya, Zhang Jiuxiao berhasil menangkis prajurit petir, tetapi intensitas petir yang kuat masih membakar lengannya menjadi hitam. Pada saat yang sama, dia didorong jauh ke dalam tanah seperti bola meriam yang berat, menciptakan lubang besar di atasnya. Mungkinkah dia tersengat listrik sampai mati? Dia seharusnya tidak melakukannya, kan? Petir ini terlalu menakutkan, bahkan para tetua manajerial klan tidak akan mampu bertahan dalam skala sebesar ini. Mempertimbangkan bagaimana dia baru saja membuat terobosan, belum lagi dia bahkan melompati seluruh dunia tanpa memperkuat kultivasinya sama sekali, semuanya tidak terlihat terlalu optimis. Petik 2. Mari kita berharap dia baik-baik saja. Meskipun dia mungkin dari keluarga sampingan, masih merupakan berkah bagi klan untuk memiliki seseorang yang berbakat seperti dia di barisan kami. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Kata-kata seperti itu bisa terdengar dari anggota klan di sekitar saat ketakutan dan kegugupan mewarnai wajah mereka. Meskipun ada persaingan internal yang signifikan di dalam klan Zhang, masing-masing anggota masih merayakan kebangkitan para jenius baru alih-alih menekan mereka. Ini karena mereka tahu betul bahwa kemakmuran klan tergantung pada jumlah dan kualitas bakat yang mereka miliki, dan hanya ketika klan tetap kuat, akan ada hari-hari baik di depan mereka. Sementara semua orang menatap dengan penuh kekhawatiran, Zhang Jiuxiao dengan santai terbang dari dasar lubang. Saat ini dia hangus hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun demikian, tekad masih bisa terlihat tercermin di wajahnya. Sepertinya dia tidak memiliki rasa takut terhadap kilat di langit. Hong lama, petir ketiga akan segera jatuh. Dimension Sundering Ordeal terdiri dari 3 petir, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke dalamnya dalam sejarah. Sambaran petir ketiga tidak hanya kuat, itu juga memanfaatkan cobaan hati di dalamnya. Berasal dari keluarga sampingan, Zhang Jiuxiao belum pernah menjalani pelatihan yang tepat untuk meredam ketahanan mentalnya sebelumnya, jadi tidak akan mudah baginya untuk mengatasi iblis batiniahnya, kata penatua pertama dengan cemas. Memang, untuk mengatasi rintangan ini, selain memiliki kekuatan besar, ia harus memiliki kemauan yang teguh. Saya khawatir dia mungkin belum siap untuk ini, jawab Zhang Wuchen dengan khawatir. Jika jenius yang baru saja muncul melalui jajaran ini jatuh ke kesusahan kilat, itu benar-benar akan menjadi kerugian besar bagi klan Zhang. Namun, kesengsaraan petir skala ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita campuri. Ayo lakukan ini, pergi dan cari Zhang Xuan, dan jika dia bisa membantu kita menyelesaikan kesengsaraan petir dan menyelamatkan Zhang Jiuxiao, kita bisa membiarkan semua yang telah dia lakukan sebelumnya pergi, kata penatua pertama. Berdasarkan apa yang dikatakan Zhang Wuchen kepadanya, dia menyadari bahwa Zhang Xuan memang murid yang si. Mempertimbangkan bagaimana dia mampu menyelesaikan bahkan cobaan kenaikan makrokosmos yang menghancurkan dari binatang naga Azure Netherworld dengan mudah, sebesar cobaan sundering dimensi Zhang Jiuxiao, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengusirnya juga. Sangat baik, mengetahui betapa pentingnya masalah ini, Zhang Wuchen dengan cepat terbang menuju akomodasi Zhang Xuan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di tujuannya. Dia tidak ada. Zhang Wuchen dengan cepat menyapu akomodasi dengan persepsi spiritualnya, tetapi Zhang Xuan tidak terlihat dimanapun. Dengan cemberut, dia mendorong pintu dan berjalan masuk. Penatua Wuchen, Jian Qinseng berdiri. Apakah kamu tahu di mana Zhang Xi? Zhang Wuchen langsung ke topik yang ada. Saat itu, dia telah membawa Jian Qinseng dan Zhang Xuan ke sini bersama, dan setelah membawa yang terakhir ke waduk darah, Zhang Wuchen telah meninggalkannya untuk kembali ke sini sendirian.
Dalam keadaan normal, dia seharusnya dengan patuh tinggal di kediamannya atau setidaknya tinggal di sekitarnya, jadi mengapa dia tidak terlihat? Jian Qinseng merenung sejenak sebelum berkata, Zhang Si dibawa pergi olehmu tadi malam, dan aku mendengar bahwa dia bertemu Zhang Jiuxiao nanti dan pergi dengan yang terakhir. Zhang Jiuxiao datang ke sini untuk mencari Zhang Xuan, dan kemudian, mereka berdua pergi dan tidak pernah kembali. Agar Zhang Wuchen mencari Zhang Xuan saat ini, mungkinkah sesuatu terjadi? Tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan bahwa Zhang Jiuxiao datang untuk mencari Zhang Xuan tadi malam? Zhang Wuchen menyipitkan matanya pada informasi mengejutkan ini. Hanya untuk memverifikasi, apakah Anda berbicara tentang keturunan keluarga sisi klan Zhang yang telah masuk ke Sanctum of Sages, Zhang Jiuxiao? Tentu saja, bukan kebiasaanku untuk menghafal nama-nama keturunan klan Zhang. Jian Qinseng mendengus. Bagaimana Zhang Jiuxiao mengenal Zhang Xuan? Zhang Wuchen hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Jenius baru yang sedang naik daun dari klan Zhang sebenarnya berkenalan dengan Zhang Xuan yang pengecut. Bagaimana aku bisa tahu itu? Bagaimanapun, mereka sangat dekat satu sama lain. Jian Qinseng menjawab dengan tidak sabar. Baiklah, aku mengerti. Maaf karena memaksamu. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, Zhang Wuchen dengan cepat terbang kembali ke tempat sparring. Dalam waktu yang dia habiskan untuk mencari Zhang Xuan, sambaran petir di langit sudah selesai mengisi daya, dan melonjak turun dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, Zhang Jiuxiao tiba-tiba menemukan dirinya berdiri dengan bingung di tengah persimpangan, dan jiwanya berkedip lemah dalam ketidakpastian, diambang padam setiap saat. Dia hanya anggota biasa dari keluarga sampingan. Dalam raksasa yang dikenal sebagai klan Zhang, dia tidak memiliki sedikit pun kedudukan, martabat, atau bahkan kehadiran. Bahkan jika dia meninggal di Kekaisaran Qing Yuan, itu tidak akan menyebabkan riak sedikit pun di klan Zhang. Sama seperti bagaimana dia dilahirkan bukan siapa-siapa, dia juga akan mati bukan siapa-siapa. Itu adalah gurunya yang telah menempatkan kendali atas hidupnya kembali di tangannya. Gurunya telah membantunya masuk ke Sanctum of Sages sebagai siswa, dan setelah itu, dia bahkan memberinya garis keturunan terkuat. Karena guru saya mengatakan bahwa saya dapat mengatasi cobaan penghancuran dimensi, saya akan dapat melakukannya. Tidak, aku harus melakukannya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak bisa mengecewakannya. Seperti itulah keinginan kuat yang membara di hati Zhang Jiuxiao, dan itu membawa kekuatan yang tak terbayangkan ke tubuhnya. Yang mengherankan, itu benar-benar menyebabkan siksaan petir menyelinap melewati tubuhnya, tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun. Penatua pertama menyipitkan matanya. Ini, kekuatan garis keturunan. Dan itu bahkan lebih murni dari milikku. Tapi, ini tidak mungkin.